Siapa yang tidak mengenal sepatu Bata? Merek sepatu legendaris yang sudah melekat di masyarakat Indonesia selama 30 tahun. Namun, Bata menutup salah satu pabriknya yang ada di Purwakarta. Hal ini mengakibatkan kerugian serta PHK kepada sekitar 233 pekerja. Bersama Detik Sore, simak ulasannya bersama Detik Finance dalam editorial review. Beralih ke Indonesia Detik ini, bersama Kabiro Detik Bali, Detik Sore akan membahas soal maraknya pembunuhan yang terjadi kepada PSK di Bali. Bagaimana praktik dan kasus ini bisa ramai terjadi dalam setahun terakhir? Simak laporan selengkapnya. Sementara itu, sore ini bersama Chief Digital Officer Investasiku Firman Marihot, Detik Sore akan membahas soal bagaimana kita dapat belajar investasi dari semut. Bagaimana gambarannya? Saksikan hanya di Sunset Talk. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Jangan ketinggalan, ikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 7 Mei 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Halo Detikers, how are you? It's been a while. Welcome to Detik Sore. Gak cuman hore-hore. Yeah. Minum boleh ya? Terus ngomong-ngomong soal es dan batuk, lagi banyak banget orang batuk ya? Sumpah gue udah mulai batuk sih. Gue sudah melewati fase itu masalahnya. Jangan sampai kan sempat masuk rumah sakit. Oh, yang tipes itu. Dibilang lagi. Ups. Karena penyakitnya berhubungan dengan kebiasaan yang jorok itu. Betul memang. Bukan jorok. Wow. Gak apa-apa. Nggak Kan ya? berani kotor itu baik katanya. Betul, asal jangan tipes. Gak Ya kan? apa-apa juga. Cuma Kan nggak kita belajar dari pengalaman. Kalau tidak dapat tipes kita tidak bisa Kalau bukan orang media enggak? mengerti. Kalau bukan tipes bukan orang media, ya kan? Iya bisa Iya dibilang kan? begitu. Itu Akhirnya kamu adalah legit ya? sebuah legitimasi saya sebagai seorang wartawan yang Yes. sudah bertugas selama beberapa. Apa? Dekade. Gak usah dibilang ya. Takut turun harga pasar nantinya. Loh, enggak dong, makin tinggi dong. Iya sih. Itu adalah dua Senior. sisi mata uang. Halo Detikers, kembali lagi di Detik Sore. Udah ya tadi ya? Udah dong. Oke. Masnya grogi nih udah lama gak siaran. Canggung guys. Ada apa sih yang rame hari ini, Mongga? Aduh, rame-rame ada yang tutup. Tapi itu Siapa? nanti kita bahas sama teman kita, teman satu meja kita. Iya. Boleh lah dibahas dikit. Iya. Kan soalnya beritanya sangat ramai di redaksi kan. Jujur iya. Jadi salah satu produsen sepatu ya. Yes. Itu andalan rakyat Indonesia Betul tutup sekali. pabriknya. Yaitu Bata. Siapa sih yang gak pernah beli Bata? Lo pernah gak? Pernah lah. Pernah ya? Pernah, Pasti mulai pernah dari ya? Sepatu sekolah. Enggak dong. Itu Sepatu PX kungfu yang mana modelannya. ya? Enggak. Gue jujur udah lupa sih modelnya. Yang putih Cuma hitam slip on gitu loh. Slip on. Iya. kenapa sih harus ininya referensinya Bruce Lee? Emang Bruce Lee ya? Iya betul. Lo Ya pernah itu beli? wajib. Buat orang-orang yang meniti karir dari bawah itu wajib. Betul. Karirnya dari SD gitu. Iya. Ya, benar, apa namanya, kalau misalnya dulu zaman sekolah, pasti itu kalau beli sepatu baru, pilihan pertama saya adalah Bata, Bata dulu. karena Iya. paling gampang di mana-mana terus Yes. pasti aman aja, nggak akan melanggar regulasi sekolah. Iya, dan murah. Betul, dan murah. Itu lebih penting. Orang tua tidak mungkin Yes, tidak mengabulkan. At bro. least toh kita juga jarang kan karena belum ada tren juga nggak sih masih bocil. Iya benar. Masih Ya kalau kaos nggak hitam. Bata, Mm-mm. terus apa namanya New Era, Homipad, Homipad, PX. apalagi ya? Kalau anak-anak Jaksel itu PX makanya. PX naon? Itu sepatu badai, cewek badai. Ada spesifikasinya modelnya slip on shoes juga, modelnya kayak Vans. Lokal juga. Tapi putih, iya. lokal. Jadi zaman Bata nggak lokal sih ya? 90.000. Oke. Murah banget kan? Iya murah banget Itu itu. Sepatu-sepatu karetnya karet bisa. gitu ya. Iya, Yang terus ada logonya hijau apa sih? yang hijau. Oh ini Specs bukan? Bukan ya? Specs masih ada. Enggak, dulu Specs ada. masih ada. Legend. No, League. Legend. League bukan? Masih ada. Link masih ada. Emang Ah, aduh teuing dari merek-merek yang kalian sampaikan ketahuan ya kalian berada di generasi garis yang mana. betul. Kayak anak zaman sekarang masih pada beli ya. Oh sombong orang dalam. Butterfly bukannya penggaris ya? Bandung Pride gue lupa tapi namanya. Iya. Made in Cibaduyut kali ya. Benar. Enggak, pabriknya gede banget. Pabriknya gede banget kebakaran nggak? Oke. Oh enggak kebakaran. Tapi memang ini adalah apa ya? Fenomena? No? Bukan. Apa?
sentilan lagi buat industri manufaktur kita, karena memang industri manufaktur kita kan punya punya pengalaman lagi, punya masa, ada di masa deindustrialisasi gitu. Karena sekarang semuanya itu nggak banyak industri yang masuk tuh padat karya. Nah ini kan sepatu ini salah satu yang padat karya dan butuh banyak banget tenaga kerja. Berapa banyak tuh pokoknya nanti kita bahas. 223 gitu. Hampir 300 pokoknya. Hampir 300. Hampir 300 tenaga kerja yang di PHK dan angkanya cukup besar sebenarnya. Yes. Tapi ya mudah-mudahan ada solusi yang cepat buat mereka yang sudah di PHK itu nanti akan jadi apa? Kita akan bahas bersama nanti ya dengan Detik Finance. Yeay. Kita gosip-gosip Apa sini. namanya? Namanya Tomkins. Oh Tom. Kok gak pernah Itu denger kayak ya? itu luar gak sih? Mahal gak Tulisannya sih? gitu. Oh Tom's Deng yang luar ya? Tom sang biru kan? Tomkins. Ya. Ini merek lokal ya? Vibesnya enggak ya? Ya gak sih? Dia kulit-kulit gitu soalnya. Kalau anak SD pakai sepatu kulit sih. Zaman dulu kalau Gue sih misalnya enggak pakai ya, sepatu kayak tanpa. gini sih sangat fancy gitu ya. Alright, anyway juga selain Ya. daripada sepatu pabrik sepatu bata yang tutup operasional, juga hal yang menarik kita saksikan hari ini adalah bahwa Bu Sri Mulyani sempat menyampaikan Oh ya. bukti-bukti bahwa ekonomi Indonesia itu kuat. Ya, mungkin ini disampaikan Kuat untuk apa sih? menimbulkan optimisme di tengah pesimisnya kondisi ekonomi global saat ini. Kalau kita lihat memang di era suku bunga yang sangat tinggi saat ini, di mana The Fed itu masih terus nahan suku bunga, sangat-sangat mengkhawatirkan untuk ekonomi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dan Bu Sri Mulyani sebagai salah satu ujung tombak keuangan Indonesia sebagai Menteri Keuangan kayaknya mau ngasih pesan optimisme buat masyarakat Indonesia. Disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan pertama alias pada 3 bulan awal pertama 2024 ini mencapai 5,11%. Jadi dikomentarin nih sama Bu Ani, berdasarkan hasil ini menurutnya pertumbuhan nasional ini sedikit banyak ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan optimal oleh APBN yang dikelola oleh beliau sendiri. Agak narsis ya Ibu ya. Wow. Tapi memang APBN itu fungsinya itu sebagai stabilisator, sebagai shock absorber juga. Maksudnya Jadi apa sih shock absorber itu? Jadi kalau misalnya kita lagi digoyang nih, dia yang akan menahan. Ya emang kalau mau enggak tuh mendengar kata goyang agak flashback ya. Gimana ya flashbacknya? Waktu gempa maksudnya. Oh iya, ya waktu bayi kan ditimang-timang, digoyang-goyang. Bisa juga. Jadi APBN ini katanya juga punya peran dalam mencetak pertumbuhan ekonomi nasional yang pada triwulan pertama ini mencapai angka 5,11% gitu. Selain daripada juga permintaan domestik atau orang-orang dalam negerinya belanja terus. Ya. Apakah dirimu juga ikut belanja? Betul. Oh belanja iya. Apa tuh? banyak banget, saya jajannya boros banget. Jangan sadar ditiru ya Detikers ya. Kalau punya uang tuh mbok ya disimpan, investasi. Tapi agak ngeri juga nih investasi di kondisi ekonomi yang lagi nggak jelas kayak gini, global nggak jelas, instrumen keuangan juga pada merah semua. Agak worry juga untuk berinvestasi sebenarnya. Jadi belanja aja? Enggak juga kan? Tapi satu sisi Gak kalau apa-apa dibelanjain, kalau happy sayang. gak apa-apa. Kan Makanya. katanya mendingan nyesel beli daripada nyesel gak beli. Enggak sih. Mengerikan. Tergantung profil risiko keuangan masing-masing ya. Jangan sampai gara-gara mengutamakan prinsip itu bela-belain buat Boncos, nyusahin jadi orang bilang. lain sampai nyusahin orang lain Itu gitu sih sampai misalnya. pinjol kan amit-amit ya. Exactly. Nih katanya juga lo habis ngobrol-ngobrol sama seseorang di podcast kesayangan lo tuh Tolak Miskin itu. Siapa itu yang ngobrol? Bukan saya sepertinya. Bukan Anda. Saya adalah orang yang berbeda di situ Beda dan di sini. betul. Tapi masih sama namanya Odi Warusimo Rangkir kan. Justin Timberlake. JT. Iya gimana di podcast itu? Ada Iya. apa sih? Jelasin dong kan ngobrol. Membongkar jebakan Batman, marketing perumahan itu gimana? Apa Oh sih iya jebakan bener. Batman-nya? Detikers. Nah, Oi gimana? gitu dong. Oi. Ulang ya. Oke. Detikers. Oi. Ada podcast nih yang ngasih tahu jebakan-jebakan Batman kalau misalnya marketing perumahan tuh lagi pengen jualan. Misalnya kalau kalian lihat di media sosial sekarang, once kalian nyari apa ya? Nyari sebuah rumah gitu atau melakukan pencarian di mesin pencarian internet itu pasti itu nongol di media sosial kalian mana-mana Oh gitu, algoritmanya. sekali Iya. kita nge-search Iya. muncul dia. Muncul Ih, serem dia. banget.
serem memang. Dan ya orang-orang sekarang juga kan makin banyak juga kebutuhannya untuk mendapatkan hunian kan. Jadi kita lihat juga makin banyak juga nih iklan-iklan perumahan yang jual rumah gitu dengan iming-iming dengan kata-kata yang sangat manis gitu. Kayak Semanis gue nggak? capek deh kata. Ada yang bilang capek deh. Siapa yang ngomong? Iya boleh Oke. biar terafirmasi ya. Terima Ya, kasih. Jadi kata-kata manis tuh kayak misalnya Mm-mm. selangkah dari stasiun. Ya, dekat 10 sama menit, tol. 10 menit ke Dari tol, tol, 10 menit heeh. stasiun. Kemudian juga harganya cukup murah DP-nya kecil, ditawarkan ya DP kan? misalnya 5 juta Mm-mm. all in, Nah, 10 juta langsung dapat kunci gitu misalnya. bener-bener. Padahal ada banyak hal lain yang harus dipikirkan dan juga beberapa jebakan-jebakan marketing ini pada akhirnya bisa membuat kita lupa akan hal-hal esensial yang harus dipikirkan dulu. jadi nggak laki aja ya ngasih jebakan manis ya. Iya. Mm-mm. Karena kan ya kita nggak pernah tahu, kita harus kulik juga kira-kira dari apa yang ditawarkan ini benar nggak nih, sesuai nggak sama kenyataannya, kan ada trik-trik juga. Ya. Untuk lengkapnya tahu seperti apa caranya supaya kita nggak terjebak sama yang namanya jebakan Batman, dengerin dong podcast Tolak Miskin, bisa ditemukan di Aduh. Spotify dan kanal siniar lainnya. Oh no, Namanya very hard podcast sell. Tolak Miskin. Nggak Sampai saat ini playnya Gimana? sudah Berapa? 1117. Untuk episode itu aja? Untuk hari ini baru tayang hari ini. Wow. Which is a good number ya. Thank you Detikers. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dong buat podcast Tolak Miskin, sudah 4 tahun lebih berjalan. Anaknya itu ya. Oke. Luar biasa. Eduardo si merangkir. Besok Oh tidak, sebentar lagi kita ada pengumuman penting akan kerjasama terbaru yang kita hasilkan. Wow. Nantikan. Apa itu? Yeah. Apa itu? Ada. Clueless. Kaya raya pokoknya saya habis ini. Amin. Bahagia banget lagi nih bahas duit. Oh no. jangan lupa royalti ke saya. Oh iya bisa, boleh. Kenapa ya royalti ke Anda Makanya ya? kenapa ke Anda ya makanya. Data preman bang. Oh Dita Preman Oh. baik. Jangan ditiru ya Detikers ya. Sekarang juga di Indomaret kan udah nggak boleh parkir minta biaya parkir lagi kan? Wah, gue Baju punya gratis cerita kan? buruk tentang parkir. Kenapa? Ini sakit hati gue. Waktu itu pernah suatu hari, suatu malam gue main ke daerah Blok M. Terus itu tuh parkir liar gitu karena memang gue nggak masuk ke daerah Blok M Square atau Blok M Plazanya atau M Block gitu. M Block aja kan gak ada parkirannya kan. Nah terus yaudah gue parkir di pinggir jalan. Udah tuh dia bilang, Mbak parkir di depan. Ya udah gue bayar kan. Kan 2.000. Set. Gue udah feeling kayaknya 5.000 deh. Tapi gue gak ada cash yang lain. Oke. Cuma 2.000 sama 10.000. Oke. 2.000, 10.000 Mbak. Astagfirullahaladzim. 10.000 motor. Tapi di luar dari wilayah resmi Blok M. Iya, Wilayah resmi Blok M. Tapi di dalam wilayah resmi pun tetap bayar lagi, jadi 2 kali bayar kan. Iya. Terus kayak ya ampun gue sakit hati, udah satu. Kemudian di daerah Blok M lagi gue juga makan di pinggir jalan, ada parkirannya, parkiran liar juga. Tentu saja lagi-lagi saya tidak bawa cash. Gue bilang, ya bang, gak ada cash, gimana ini? Transfer aja mbak, buset transfer. Widih. Gila, gue punya nomor rekening abang tukang parkir di daerah Blok M. The fix dia bukan tukang parkir sih, dia pemalak sih kalau kayak Makanya, gitu. sakit hati gue ya. Gue ngomel-ngomel tapi ya dia cuma ketawa, tapi gue tetap bayar sedihnya. Iya. Kalau sekarang masih chat-chatan gak? Enggak, makasih kan. Atau masih rekening, kirim-kiriman bukan duit nomor sekarang? HP. Tapi Beda dong. bicara soal tukang parkir ya, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, bicara tukang parkir tuh ada video yang gue lihat kemarin di media sosial bilang gini kayak masih mau bilang bahwa yalah cuma anggap aja sedekah gitu, Nggak ngasih bisa sih. 1.000 2.000, padahal orang itu cuma ngandelin dengan Pewitannya priwitan, sama bahkan si nggak ada priwitan somehow. LED-nya sometimes. kadang-kadang Iya yang mungkin buat itu. kota itu, gue lupa namanya apa. Light stick ya. Light stick. Nah, Iya dan kadang-kadang pakai kursi juga mereka bawa, kursi benar. plastik gitu kan. Tinggal nungguin udah itu omsetnya sebulan bisa sampai 6 juta, 7 sampai juta. 12 jutaan kan? Exactly. Jadi Gila. kayak ya dermawan sih dermawan, tapi nggak gini juga. Kita kan harus ada proses edukasi juga Kan pada juga akhirnya. sempat ada yang mereka beli HP iPhone kalau nggak salah. Abang tukang parkir kayak wow. Iya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, cuma Gak ya apa-apa memang, cuman ya alangkah lebih baiknya kalau ekonominya tumbuh dengan kualitas yang lebih baik lah ya, tidak gitu. sumber ekonomi yang lebih baik gitu. Yes. Alright, Detikers sudah tahu kan kalau udah mau jam 4 artinya kita akan belajar Invest.
berinvestasi, Bersama. belajar Apa? bersama investasiku. Ya. Sesaat lagi bersama Mbak Sheryl Tanuwijaya di sini kita akan Apa? Kita akan Kita akan ngobrol-ngobrol. kita akan lihat-lihat. kita akan Nah. kawal bagaimana penutupan pasar modal hari ini, seperti apa perjalanannya, pergerakannya, bagaimana sentimen-sentimennya. Wow. Tapi kita akan hadirkan dulu sejumlah sentimen yang mempengaruhi pasar hari ini. Apa dia? Itu dia. Itu dia. Iya. Alright, itu dia sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini. Kira-kira seperti apa pengaruhnya ke pasar modal. Tapi sebelum kita ngobrol sama Mbak Sheryl juga yang udah hadir di sini, as you guys see on the Halo, screen. kita sapa Mbak Sheryl. Mbak Halo. Sheryl Tanuwijaya. Apa kabar Mbak? Baik ya? Ini nggak batuk-batuk juga nggak sekarang? Ih, jangan. Enggak Hati-hati, ya? Mbak. Di Aman sini ya? mau wabah batuk di studio ini. Pasti kan imun Mbak Sheryl cukup ya untuk Iya. masuk ke ruangan ini karena Benar. kita lagi banyak yang kurang sehat juga. Tapi mudah-mudahan enggak sih ya. Aman. Tapi sebelum kita ngobrol sama Mbak Sheryl hari ini, kita mau sapa dulu Brigadir Ovelia yang akan melaporkan langsung kondisi jalanan di Jakarta atau ibu kota saat ini seperti apa. Bukan ibu kota lagi ya? Bukan. Wah, udah bukan ya? Fix Bukan, ya? sekarang daerah Deh, khusus oke. Jakarta. Brigadir Ovelia dari NTMC Polri. Ovelia. Selamat sore. Selamat sore, Brigadir. Sebentar ya guys ya. Oh, belum. Sebentar ya, guys ya. Oke. Oke, kita masih menantikan Brigadir Ovelia sambil kita nantikan. Nah, itu dia. There you go. Nah. Halo, Brigadir Ovelia. Halo Edo. Halo Brigadir Halo, Edo. Ovelia. Semangat banget nyapa kita. Terima kasih loh. Ada berita baik apa hari ini yang bisa disampaikan ke kita Sampai Brigadir sumringah Ovelia? gitu ya. Ini berita cukup tidak baik karena terjadi peningkatan volume kendaraan sehingga di kawasan ini terlihat macet. Oh, tapi bagus juga kalau volume kendaraan meningkat. Kenapa artinya? Artinya ekonomi jalan dong. Tapi Kan emang karena kenapa ada bisa ya sama mobil, kan? paradoks jadinya kalau ekonomi macet berarti ekonomi Apa? bagus. Iya sih benar, tapi macet. Tapi kalau macet juga ekonomi kehilangan berbagai macam potensi ekonominya. Oh gitu. Iya, oke. rugi kan jadinya. Banyak ruginya kalau macet. Ini kapan Brigadir Ovel bisa cerita? Oh, bisa. Sekarang juga bisa Ada kok. Nah. positif ya. Silakan Brigadir Silakan, Ovelia. Brigadir. Baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan juga Detiker. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Pospol Semanggi, Jakarta Selatan. Di mana kondisi arus lalu lintas nampak di sore hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Terlihat untuk jalur arteri maupun untuk tol dalam kota dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Selipi maupun ke arah Tangerang. Sehingga kecepatan kendaraan di kawasan ini yang biasa normalnya dapat ditempuh dengan kecepatan 45 km per jam untuk jalur arteri, sementara untuk tol dalam kota dapat ditempuh dengan 60 km per jam. Namun saat ini hanya berkisar kurang lebih rata-rata 20 km per jam untuk jalur arteri, pun untuk tol dalam kota sama 20 km per jam. Peningkatan volume kendaraan ini mengingat saat ini juga merupakan jam rawan karena aktivitas masyarakat yang pulang dari perkantoran sehingga nampak peningkatan volume kendaraan terjadi di kawasan ini. Namun kami tetap menghimbau bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini tentunya selain mengganggu konsentrasi saat mengemudi, menggunakan handphone bisa menyebab kecelakaan.
Dan jika terbukti menggunakan handphone saat berkendara diancam dengan kurungan 3 bulan serta denda paling banyak Rp750.000. Dan biasanya masyarakat ketika dalam keadaan macet menggunakan handphone saat berkendara juga. Oleh karena itu kami himbau bagi para pengendara, mari kita selalu konsentrasi tinggi dalam berkendara dan pastikan kita juga berkonsentrasi dengan melihat rambu-rambu yang sudah terpasang di sepanjang kawasan ini, tentunya demi keamanan dan kelancaran serta ketertiban dalam berkendara. Sementara untuk arah sebaliknya nampak bisa saya informasikan, arus lalu lintas juga terlihat ramai cenderung padat, perlambatan kecepatan kendaraan juga terlihat dari arah Grogol yang akan mengarah ke arah Semanggi atau yang akan mengarah ke arah Cawang di jalur arteri, sehingga nampak kecepatan kendaraan hanya berkisar kurang lebih rata-rata 30 km per jam. Namun untuk tol dalam kota masih bisa dilalui dengan kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam. Dan kami ingatkan juga bagi para pengendara mobil dan penumpang agar senantiasa menggunakan sabuk pengaman apabila Anda akan berkendara. Karena karena apabila tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara, bagi yang melanggar akan terekam kamera atles serta dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama 1 bulan serta denda paling banyak Rp250.000. Dan perlu kami ingatkan juga bahwa karena hari ini merupakan tanggal ganjil, oleh sebab itu kendaraan-kendaraan yang berplat akhir ganjil yang kami izinkan untuk melintas sesuai dengan sistem pemberlakuan ganjil genap di Ibu Kota Jakarta. Untuk informasi arus lalu lintas lebih lanjut dan terkini dapat hubungi call center kami di 1500669. Demikian rekan-rekan di studio yang dapat saya laporkan. Brigadir Ovelia melaporkan langsung dari Pospol Semanggi, Jakarta Selatan. Kembali ke rekan di studio, salam presisi. Di Semanggi banyak anak kuliah. Cakep. Terima kasih Cakep. Brigadir Ovelia. Ada lagi? Bukan. Oh, Udah, kaget gue. doang. Oke. Enggak, mau nanya ke Brigadir Ovelia. Brigadir Ovelia ini kan long weekend nih. Kasih kita dong, ada rekomendasi nggak buat liburan kemana long Betul. weekend gini? Yang gak macet. Iya boleh juga yang nggak macet. Hmm. Mungkin Brigadir Ovelia punya rekomendasi atau tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Hobinya ngerjain Yang orang. dekat Jakarta ya, paling yang bisa saya sarankan Peak mungkin ya, walaupun Peak. sudah mulai ada Ini ya mulai padat ya karena banyak orang keramaian juga ke sana. sehingga sedikit macet ya. Alright, oke sampai jumpa di Peak Brigadir Ovelia. Oh my Terima kasih God. atas laporannya. Harus ya. Kita bertemu lagi di segmen selanjutnya. Bye. Sampai jumpa Edo. Bye. Alright, Brigadir Ovelia sudah. Saatnya kita kembali ke Brigadir Loh. Sheryl. Bukan. Sheryl, dari investasiku. Mbak pernah kepikiran nggak jadi polisi? Enggak sih. Oh enggak ya. Enggak. Dulu cita-citanya waktu kecil jadi apa? Jadi dokter. Oh jadi Kayaknya semua Dokter. anak kecil pasti Iya ya. kayaknya pengen jadi apa? Aku jadi presiden sih dulu. Oh gitu. Iya. Jangan-jangan nanti Enggak. 20 tahun lagi. Enggak, makasih. Makasih, tanggung jawabnya berat ya. Presiden Indonesia Lawyers Club dia. Enggak dong. Kalau ini bukan presiden, kalau ini pergerakan ISG yang cukup apa ya, Apa? stagnan hari ini ya Mbak, kalau misalnya kita lihat ya, walaupun cukup banyak Apa tuh? dinamika yang terjadi hari ini, kadang-kadang dia hijau, kadang-kadang merah, kemudian hijau lagi kalau misalnya kita lihat grafiknya ya hari ini, tapi per detik ini sesaat sebelum penutupan ISG ada di level 7127 atau turun 8 poin sekitar 0,12%. Cukup kecil sebenarnya koreksinya, tapi kalau misalnya kita bisa tahu dari Mbak Sheryl, apa yang membuat ISG hari ini koreksinya cukup kecil, dan kalau dilihat transaksi juga ya 9,5 T nggak cukup banyak ya Mbak. Betul. Jadi kita lihat memang hari ini transaksinya agak sepi ya, karena rata-rata kan sehari itu 10 triliun. Hari ini di bawah 10 triliun, bahkan udah 1 menit terakhir menjelang penutupan nih. Kita lihat memang IHSG hari ini ditutup konsolidasi melemah ya. Memang kita lihat penguatan di bursa regional Asia sudah mulai terbatas gitu. Kayak Shanghai juga masih bisa menguat meskipun tipis. Kalau Hang Seng ini udah Hong Kong itu melemah ya, melemahnya lumayan signifikan, bahkan sampai 0,53%. Yep.
Jadi kita lihat memang kalau di bursa Amerika, bursa Eropa masih euforia soal sentimen pemangkasan suku bunga, meskipun masih probabilitas yang sewaktu-waktu dinamis nih, sewaktu-waktu angka probabilitasnya nih berubah seiring rilis data-data ekonomi di Amerika gitu ya. Tapi kalau di Asia, kita lihat Asia udah mulai kurang nih tenaganya karena ya menjelang libur juga pekan ini ya. Kalau dari China, justru China nih baru mulai lagi setelah seminggu lalu di libur, makanya masih bergelora bursa China. Tapi kalau Hong Kong, Indonesia, Singapura gitu ya? Malaysia udah mulai sepi ya, udah mulai koreksi. Kita lihat kalau dari dalam negeri kita sendiri hari ini transaksi udah kelihatan ya, tadi mulai sepi. Jadi pelaku pasar udah mulai antisipasi mempersiapkan libur. Liburnya kan hari Kamis dan Jumat. Jadi besok hari Rabu itu transaksi terakhir di pekan ini. Gitu. Nah, kita lihat juga pelaku pasar nih banyak yang profit taking ya. Ini terlihat dari sektor keuangan, teknologi, properti yang kemarin masih hijau signifikan, hari ini kompak nih melemah, bahkan paling dalam finansial, sektor keuangan melemah lebih dari 1% gitu. Jadi hari ini secara sektor yang masih bisa menguat ya lagi-lagi unggulan kita ya, sektor bahan baku dan energi dan kesehatan juga, seperti pertanyaan Mas Edo di awal. Mbak mau nanya dikit sebelum Mongga nanya, mungkin kayaknya Mongga udah ada pertanyaan. Kemarin kebetulan saya kan nggak masuk ya, absen ya. Nah pengen nanya soal kemarin kan ada rilis data yang cukup konfidensial tuh buat pasar juga, yaitu rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kemarin di angka 5,11% gitu. Angka yang kalau kata orang sih cukup mengejutkan gitu melihat angkanya gitu 5,11%. Tapi kalau dilihat dari kualitasnya belum kita ketemu nih kualitasnya, karena lebih banyak ditopang kan juga gara-gara seasonal, faktor musiman, yaitu ada lebaran di situ, ada Ramadan yang mana orang pasti spending banyak di situ, Mbak Sheryl. Kira-kira sebenarnya di pasar atau para pelaku pasar, investor gitu ngelihat pertumbuhan ekonomi ini sentimennya gimana sih Mbak? Setelah 1 hari setelah rilis data itu. Oke, jadi kita lihat memang pertumbuhannya ini di atas konsensus pasar ya. Ekspektasi ya berarti. Konsensus tuh di level 5,04% gitu ya. Kalau realisasinya di 5,11. Ya meskipun memang ada seasonal, ada sentimen bulan Ramadan, ada sentimen mudik gitu. Apalagi mudik tahun ini rekor ya daripada tahun-tahun sebelumnya secara nilai. Tapi kita lihat tahun ini bukan tahun yang mudah juga loh. Tantangan dari sentimen global yang kurang baik, begitu banyak ketidakpastian global, jadi kita masih sangat bersyukur dengan pencapaian tersebut kayak gitu. Bahkan kita juga diakui sama World Bank, Bank Dunia, kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di atas rata-rata global gitu. Jadi angka 5% bisa dipertahankan, itu suatu hal yang baik gitu loh. Bahkan kalau arahan dari Gubernur BI Pak Peri, level target pertumbuhan ekonomi kita kan di 4,7 sampai 5,5% ya, atau di atas 5% lah ya. Ini kan nggak di bawah 5%, bahkan masih di atas 5%. Jadi ini masih bagus. Kita juga ingat dengan segala ketidakpastian dan kegalauan The Fed soal pemangkasan suku bunga. Bulan lalu dia bilang mau pangkas, lalu bulan ini mau bilang naik. Bulan sekarang dia bilang mau pangkas sudah kita lagi. Kawal dari awal acara ini berjalan. Betul, ya. Dia berubah-berubah setiap bulan ya kalau kita cermati ya. Setiap bulan dia probabilitas juga berubah-berubah. Lalu juga kita lihat ada pelemahan nilai tukar yang sampai di atas 16.000 gitu ya. Lalu juga ada perang gitu. Itu suatu pencapaian yang bagus sih. Artinya investor melihat capaian 5,11 ini adalah angka yang patut diapresiasi di tengah banyaknya gejolak tadi gitu. That's why lebih banyak sentimen positifnya. Betul. Nah, memang kita belum bisa terlalu wah banget ya. Karena memang tantangan global di depan masih banyak juga. Betul. Tapi seenggaknya
di kuartal 1 ini sudah berlalu, ya kita syukuri saja. Lalu Mudah-mudahan kita di kuartal yang lainnya kita tetap kuat ya. semoga full year benar-benar di atas 5%. Oke, gitu. amin. Kalau kita lihat kan nilai tukar rupiah hari ini juga masih lanjut lagi nih menguat ya 0,16%. Semakin mendekati level di bawah 16.000. Iya, Kemarin udah kan 16.038 nih per kemarin detik sempat ini. 15.900-an nih kemarin. Iya. Gitu. Oke, jadi harusnya rilis data dari BPS kemarin itu lebih banyak sentimen positifnya ya buat pasar ya. Tapi cukupkah rilis data tersebut untuk menjaga segala macam risiko-risiko global yang saat ini sedang kita wanti-wanti gitu Mbak? Walaupun juga ada sentimen positif dari tadi Mbak Sheryl bilang bahwa kemungkinan berubah lagi nih, The Fed akan memangkas suku bunga jadi nggak selama yang dibayangkan gitu, diekspektasikan. Cukupkah itu Mbak, atau apa yang kira-kira akan jadi yang jadi kekuatan dari dalam negeri untuk menopang segala macam gejolak ini Mbak Sheryl? Oke, nah jadi kalau kita lihat ya, memang banyak libur nih di bulan ini ya. Di pekan ini sisa besok gitu. Tapi juga sedangkan di saat terjadinya libur itu kan rilis data ekonomi bursa di global kan tetap buka, jalan terus gitu ya. Memang pertumbuhan ekonomi kita suatu hal yang melegakan. Lalu penguatan nilai tukar rupiah kita sebelum libur ini juga ada progres yang positif nih, ada penguatan gitu ya. Memang kalau kita lihat pengaruhnya ke pasar modal, ke pasar saham, cenderung pasar saham tuh dinamis bergeraknya gitu ya. Jadi nggak bisa terpaku sama suatu data lalu bisa langsung bullish, enggak. Karena sentimen dari global ya masih besar ketidakpastiannya dari soal suku bunga kayak gitu. Kayak kita lihat probabilitas survei di pekan lalu market masih belum optimis nih soal pemangkasan suku bunga di bulan September. Pekan lalu market masih bertanya-tanya akankah jadi atau tahun depan pemangkasannya atau masih bisa naik lagi bahkan di tahun ini. Higher for longer ya soalnya. Iya. Jadi memang kalau di bursa pasar modal kita lihat memang pelaku pasarnya cenderung bersikap aman ya, main aman. Biasanya memang menjelang libur transaksi akan lebih sepi volumenya, lalu juga akan terjadi profit taking pada sektor atau saham-saham yang sudah naik signifikan dalam beberapa hari terakhir. Jadi itu hal yang wajar. Wajar ya, ada profit taking di situ soalnya. Nah, Mbak, kalau misalnya menjelang libur itu diambil, apakah nanti setelah libur orang mulai aktif lagi untuk berinvestasi apa gimana, Mbak? Jadi proyeksi setelah nanti ini libur panjang, kan orang menjelang libur panjang profit taking. Nah setelah nanti libur panjangnya selesai, mulai pekan baru lagi, apakah ya ada kemungkinan ISG akan naik cukup pesat begitu Mbak? Kalau besok kan masih ada market ya, Betul. hari Rabu ya. Kalau kita lihat sih besok marketnya masih kurang lebih sama seperti hari ini ya. Masih akan koreksi? Konsolidasi cenderung melemah. Jadi ya maksudnya konsolidasi tuh artinya range-nya sempit, volume transaksi cenderung sepi ya. Kalau kita lihat kan range transaksi hari ini range harga sempit ya hari ini ya. Level tertinggi tadi di 7159, terendah di 7108 gitu. Biasa kan range-nya tuh sampai 100 poin kayak gitu. Kali ini di bawah 100 poin dalam satu hari. Nah, kita lihat besok sih rentang atasnya kalaupun menguat ke menguji level resisten 7172. Level supportnya mungkin bisa menguji level 7065 seperti itu. Lumayan tapi, tuh range-nya. Iya, tapi kan selalu ada aja saham-saham top gainer ya, meskipun IHSG-nya melemah. Dan disitulah peluangnya. Kalau IHSG-nya datar, sepi, nggak seru dong. Nah, gitu. Sebelum Mbak Sheryl menjawab pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira siapa yang akan menjadi top gainer besok? Sebelum Mbak Sheryl jadi cenayangnya, kita lihat dulu hari ini ISG sudah ditutup ya sore ini 8 menit yang lalu 7123, mendaratnya di level 7123, turun 12 poin atau 0,17% dengan jumlah transaksi 10,7 T dan dilakukan sebanyak 1,073 juta kali. Pak Sheryl, kira-kira melihat apa yang terjadi pergerakan di pasar hari ini, besok
tadi udah disampaikan Hmm. mungkin akan konsolidasi. Iya. Siapa yang kalau misalnya konsolidasi, siapa yang kira-kira akan bisa melesat di antara yang terkoreksi? Oke, nah kita lihat memang di Timur Tengah ini kembali panas ya. Israel kembali menyerang meskipun Hamas udah menunjukkan itikat untuk gencatan senjata. Kita lihat ini sektor kayak emas. Hari ini kita juga merekomendasikan saham-saham emas ya. Ini udah kena target Kongres yang udah ikutin. Untuk besok kita juga masih suka sama saham emas, lalu sama saham gas alam karena masih ada gangguan supply seiring dengan pelemahan pengurangan kapasitas produksi. Lalu kita cenderung mencermati anggota-anggota dari sektor bahan baku gitu. Cuma secara detail ya tunggu aja besok di YouTube Investasiku jam 8.30 WIB. Yes, 30 menit Dan sebelum pasar rekomendasi dibuka. reportnya di Detik Finance. Exactly. Atau tontonin sorenya Detik Sore. Wah 3 kali sehari lah pokoknya kalau sama kita. Kayak Pinter minum gak sih? obat ya. Tadi Mongga juga mau nanya soal Bata. Ya kan Mong, Bata ini kan Iya. jadi salah satu emiten juga di pasar modal. Oke. Ini how come gitu Bata yang jadi emiten cukup lama gitu di Iya. pasar modal kemudian pabriknya tutup walaupun memang secara toko masih beroperasi ya Iya Mong ya. benar, katanya Di- memang Di bakal sejumlah impor ya. daerah, Heeh. bukan sejumlah daerah. Untuk Di- tokonya belum ada yang tutup. Belum ada yang tutup kedainya. heeh. Iya. Bata ini sudah IPO, sudah terdaftar di Bursa Efek kita dari tahun 1982. Wow. Mungkin lebih tua daripada kita yang ada di sini. Iya, tapi tidak jelas. lebih tua dari produser kita kok, Mbak. Betul, tentu saja. Dia lahir jauh sebelum itu. Oke, balik lagi ke si Bata. Mm-mm. Jadi pengaruhnya ke IHSG relatif minim sih, meskipun dia memang secara kinerja 1 tahun nih koreksinya sampai 86% Iya loh. gitu ya. Karena secara bobot kenapa pengaruhnya nggak terlalu besar bagi IHSG? Karena bobotnya kecil nih Market gitu. cap-nya juga kecil banget ya. Market cap-nya kecil, jadi bobotnya juga kecil dari 900 saham lebih yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bobotnya tuh seberapa kecil? Kurang dari 1% saja, jadi sangat kecil pergerakannya, relatif sangat amat minim untuk Apakah ada mempengaruhi isu IHSG. Bata akan cabut dari pasar modal Indonesia? Secara volumenya sih juga sangat sepi ya. Kita lihat dalam satu hari hanya ratusan ribu transaksi gitu ya. Kalau kita sih lebih suka mencermati saham-saham big cap seperti anggota LQ45, saham-saham blue Ya, chip buat seperti Mbak Sheryl yang pasti-pasti itu. aja ya Mbak ya. Iya, gitu. Tapi buat mungkin yang mau punya adrenalin rush yang tinggi untuk bertaruh terhadap saham-saham yang di bawah dari 100 ini ya, Mm-mm. selagi dia masih bisa diperangkan ya you go for it gitu ya Pak. Ya, bebas-bebas aja. Bebas-bebas aja. Kan masih who ada knows. 900 saham juga ya, pilihan saham di Bursa Efek Indonesia. Mana yang mau ditransaksikan, yang diinvestasikan, balik lagi ke teman-teman trader dan investor gitu. Siapa tahu tiba-tiba setelah tutup pabrik, ternyata mereka punya rencana besar mau invest apa gitu ya. Iya, We siapa never know, tahu. we never know. Mm-mm. Mbak Sheryl belum punya bocorannya sih. Nanti Betul. kita tanya ya kalau udah ada. Oke. Terima kasih Mbak Sheryl. Oke, sama-sama. Sekali lagi Makasih. untuk mau hadir di Detik Sore untuk membahas market perdagangan saham pasar modal hari ini. Besok kita masih akan bertemu ya Yes. di Iya, waktu ini ya, yang sama. terakhir. Minggu ini terakhir. Dan selamat long weekend juga buat Mbak Sheryl. Kira-kira mau ada rencana kemana long weekend? Tetap juga di Jakarta seperti sebelum-sebelumnya? Belum tahu sih kemana. Belum tahu ya. Oke, baik, siap lah. Siap. Terima kasih sekali lagi Mbak Sheryl dan juga Detikers, jangan kemana-mana. Kita habis ini masih punya banyak pilihan berita yang tidak kalah menarik. Termasuk tadi soal Bata, kita akan bahas bersama di Editorial Review. Sesaat lagi. Cuma di Detik hore. Detik Sore dong. Nggak cuma hore-hore. Nggak cuma sore-sore. Salah. Welcome back Di to- detik hore. Nggak cuma sore-sore. Oke, anak ini mulai merusak ya tatanan Ya, konstruksi Betul. kata. Karena saya terlalu dalam sering program menggantikan ini Mai ya. ya. Oke, Mana dia? kemana ya? Mana dia? Keseringan absen. Iya loh. Udahlah. Nyaman loh dia. Coba berikan pesan-pesan untuk Mai. Apa?
kesan-pesannya? Happy weekend? No, Happy no, long no, weekend? no, No? no. Semoga harimu Senin terus, Mae. Oh my god. Dia cursing ini namanya. Keseringan Tadi absen salah ya. satu postingan di sosmed dia lagi ini petik teh. Dia lagi petik metik teh. Enak sih petik Enak teh. ya, adem-adem tuh ya. Selain petik teh, petik itu juga enak. Apa? Petik stroberi. Oh iya Ya, betul. enak Lagi di musim kebun. kan di Korea kan. Di Iya Jepang. betul banget. Terima kasih pinggir jurang kita ya. Detikers, kita udah janjiin tadi kita akan bahas Tentang Bata. bata, sepatu-sepatu kita ya, masa kecil kita seperti apa nasibnya. Bener kan, yang paling terbaru itu adalah pabriknya di Purwakarta itu Cucup. akhirnya tutup ya. Kalau dari informasi yang kita rangkum itu udah dari tahun 94 berdirinya dan ini 2024 berarti 30 30 tahun. Mm-mm. Sekarang atau 30 Enggak. tahun. Oke. Daripada kita berpanjang-panjang karena narasumber kita udah nungguin banget buat kita Iya. sapa, kita langsung sajikan. Here they are lagi. Here they are. Yes. Yes, ya betul. Mas Danang Sugianto, asisten redaktur atau Nah, editor dari Detik Finance. Wow! Gua harus gimana nih? Ini kameranya di sebelah sana. Oh Pak. iya, Nah, iya. ini. Nah, benar. Harus Jadi, rame teman-teman juga kayak kalian ya. Detikers, kalau misalnya kalian baca berita-beritanya Detik Finance nih, salah satu yang mengedit beritanya adalah Bapak ini. Iya. Termasuk yang juga di pasar modal juga beliau adalah salah satu dedengkotnya yang cukup lama liputan ya di pasar modal ya. Enggak lama banget. Lalalala. Yang mau gue jadikan bridging adalah Bata ini juga hadir di pasar modal kan? Ada di pasar Emiten modal. juga. Emiten salah satu emiten yang tua juga. Tua dia di juga sana. dari tahun 82 tadi kata Mas Hmm. Cheryl kan. Betul, 82 dia udah di Bursa Efek, udah listing. Listing Hmm. gitu. Bursa Efek sendiri dari kapan? Ntar gue kan nggak harus hafal ya. Iya. Pokoknya lama lah ya. Lama lah ya. Bata ini adalah emiten yang cukup tua di pasar modal Indonesia dan dia sendiri kan adalah perusahaan dari Belanda gitu ya yang Dari datang. Ceko. Ceko ya? Ceko. Oh, Ceko. Dari Oke. Ceko. Nggak harus hafal tapi hafal kayaknya ya. Betul. Kayak humble aja deh atau Ada panik contekannya dikit. ini. Oh, ada contekannya. Tolong ya Nah, pertanyaannya. jadi awalnya dia tuh importir sepatu. Mm-mm. Kemudian baru habis itu sampai akhirnya bikin pabrik Betul. dan banyak toko-tokonya juga di seluruh Indonesia. Intinya dia di Indonesia itu dari tahun 1939. Ini dari informasi yang kita Ya. dapat ya. 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 Itu dia tuh masih kerjasama dulu tuh pas awal masuk ke sini. Dia nggak bisa langsung produksi lah waktu itu, sama kerjasama sama NV tuh, Netherlands ke Indies itulah sebagai importir lah intinya. Iya, Netherlands Indonesia. Ya, sebagai importir lah waktu itu gitu. Sampai akhirnya dia baru bisa mendirikan PT Sepatu Bata itu abis itu baru dia mendirikan pabrik. Pabrik pertamanya ini karena pertama kali dong. Oh baik. Pabrik pertamanya kan di Kalibata, Kalibata, benar. betul. Bahkan kalau misalnya kita lihat websitenya, Mhm. dia mendirikan pabrik ini di tengah perkebunan karet di area Kalibata. Di Kalibata, Jakarta Selatan ini ada kebun karet dulu gitu. Wow. Nah, dia bikin pabrik sepatu di sana. Tahun Jadi tahun 1940. 40 ya masuk akal ya, masih jadi karet ya. Dulu bahkan sampai kepikiran tuh kenapa namanya Bata? Mungkin karena pabriknya di Kalibata. Dulu sempat pikiran kayak gitu dulu. Oh, ada Ternyata spekulasi namanya- kayak gitu. Iya, ternyata namanya itu kan dari nama Memang pendirinya dari kan. Cekonya Bata di sana ya. Bata Pendirinya namanya Thomas Bata. Oh. Marga apa dia? Bata. Kan Thomas Bata. Thomas Bata. Si Bata. paling bata. Iya. Gitu dong. Oke. Berita terbarunya adalah mereka menutup pabriknya di Purwakarta dan betul. ada sekitar 233 33. karyawan Mm-mm. yang PHK terimbas ya. Mm-mm. Ini berarti kalau ditutup semua karyawan habis dong. Ya logikanya seperti itu. Iya. Logikanya Seperti itu dan disampaikan dalam keterangan rilisnya 233 karyawan yang sudah di PHK dan ada tuntutan juga pesangon 2 PMTK. Kabar ini juga sudah direspons katanya sama Presiden Jokowi. Iya, sempat direspons hari ini ya tadi ya. Cuma Pak Jokowi bilang ya dia bilang sih kalau pabrik tutup itu ya biasalah gitu. Bahwa bisnis itu ya emang ada naik turun kata dia kan. Karena ada kompetisi gitu, bersaing dan segala macam. Dia sih melihatnya ini hal yang biasa lah dalam urusan bisnis gitu sih. Tapi tersirat bahwa Pak Jokowi itu kayak bilang Bata makanya inovasi dong gitu ya. Betul. Oh gitu ya cara Lo melihatnya merasa ya? nggak sih? Lo adalah konsumen Bata apa enggak?
Iya dong, dulu kecil pasti kita jangan pernah. jadi kacang lupa kulitnya ya. Iya. Penting sekarang udah ngonsumsinya samba gitu, bata dilupakan. Enggak, karena memang kan dulu kan waktu kita kecil kan kesannya tuh bata sepatu yang kuat gitu. Kalau mau awet belinya bata. Akhirnya beli sepatu kan setahun sekali tuh bisa, bahkan 2 tahun sekali kan. Iya. Itu jadi belinya bata gitu sih dulu. Jadi bata ini tapi yang mau gue tanyakan adalah kan lo adalah juga dulu konsumennya gitu ya. Konsumen. Dan mengikutilah bagaimana sepak terjang bata di industri sepatu Indonesia. Benar gak sih kalau bisa jadi ini adalah salah satu mereka tutup itu gara-gara inovasi yang kurang, atau justru memang kan mereka juga impor nih sepatu-sepatunya gitu. Ada beberapa yang diimpor juga gitu. Apakah faktornya itu lebih kepada itu tadi proses importasi itu, atau justru di inovasinya gitu mereka sampai marketingnya akhirnya yang tutup? kurang karena kayaknya exposure-nya nggak nyampe ke gue juga gitu loh. Oh ya? Maksudnya kalian pernah gak sih di di sosial media sosial kayak gitu ya? kan gak ada nge-boost sama sekali gitu. Iya sih, masih Even di kalah media sama pun ya. Ventela nih yang gue pakai. Iya Sebenarnya kan, gini dong, Ventela. kalau dari informasi pertama yang tersebar itu kan dari keterbukaan informasi di Bursa Efek tuh. Di situ itu perusahaan yang menjelaskan langsung. Dia menjelaskan bahwa alasannya tutup pabrik itu karena sepi orderan. Sepi orderan. Sepi orderan untuk pembuatan sepatu di pabrik itu. Oke. Nah, gua sih mengambil benang merahnya adalah di sisi lain ada keterangan dari Kemenperin bahwa sebenarnya bisnisnya Bata ini lebih cenderung atau mayoritasnya itu dari sisi retail penjualannya. Dan ternyata yang di retail itu isinya sepatu-sepatu import. Oke. Iya. Berarti kan benang merahnya bahwa sepatu-sepatu yang ada di gerai Bata itu bukan diproduksi, nggak semua diproduksi yang dari di Purwakarta itu. Jadi sebenarnya mungkin kaitan antara faktor penjualan itu nggak begitu besar gitu dari penyebab sih, karena si perusahaannya juga udah menjelaskan bahwa ini sepi orderan untuk pabrik itu gitu. Tapi belum diketahui ya pabrik si Bata yang ditutup ini adalah pabrik maklon juga buat produk lain kah, atau cukup buat Bata doang? Dari penjelasan, karena kan yang di pabrik Purwakarta itu dia memproduksi tuh bukan cuma merek Bata. Dia kan Bata ini ada Bata Industrials itu ya. Dia punya beberapa merek-merek lainnya. Gue lupa tuh merek-mereknya. Cuma ada beberapa merek-merek lainnya gitu. Jadi kalau Marie Claire, Comfit, nah Power, ya Bubble Comfit, Gummers. betul. Nah itu. Jadi North Star juga di sana. North Star juga di sana, betul. Itu maksud gue yang gue inget tadi North Star. Oke. Jadi sebenarnya gitu. Jadi kalau kata Kemenperin itu bahwa ya kalau urusan dari si PT Batanya ini mungkin sedikit lah gitu impact dari penjualan. Artinya penjualan produk Batanya sendiri bisa jadi masih tetap Aman-aman tumbuh aja, gitu ya. Iya, cuma ada sentilan juga nih dari Kemenperin bahwa kan lagi diatur juga soal lartas itu Betul, kan. larangan terbatas. Larangan dan pembatasan itu. Nah, sementara lo ini masih banyak impornya juga gitu sepatu-sepatunya gitu. Jadi ya sementara kita ini lagi mendorong industri termasuk tekstil dan manufaktur dan lain untuk tumbuh, karena kita mengatur nih yang impor. Sementara kenapa lo malah tutup pabrik dan impor. Gitu. Makanya Kemenperin lagi berusaha untuk klarifikasi dan memanggil pihak PT Sepatu Bata itu untuk meminta penjelasan gitu sih. Sebelum kita cari tahu seperti apa proses pemanggilan tersebut, kita cari tahu dulu ke Brigadier Ovelia. Seperti apa jalanan? Oh nggak ada. Ini gimana? Notes bekas tadi. Oh itu pakai yang Notes tadi. bekas tadi. Nah dihapus boleh. Kan saya jadinya begitu. Oke. Udah kangen kayaknya nih Edo ya. Pengen gombal lagi kayaknya nih. Gombalin Bang Nanang aja gimana? Nanyain apa lagi Mong? Gue mau gombal aja deh Bang Nanang. Enggak ya? Kenapa? Kalau misalnya dengan tutupnya Bata ini, apakah ada dampak buat warga sekitarnya kah kira-kira? Karena kan pasti pabrik itu nyerap sumber daya manusianya dari orang sekitarnya. Warga pasti sekitar ada biasanya. efek sampingnya ya. Kan dengar-dengar kampung lo juga di Purwakarta kan? Purwokerto. Purwokerto ya, beda ya? Beda. Oh, sama Beda. Beda. Sorry. Ya pasti ya, karena kan setiap pabrik-pabrik itu kan industri kalau membuka pabrik itu kan tujuannya menyerap tenaga kerja di lingkungan itu. Jadi
ya termasuk Bata di Purwakarta ini kebanyakan juga karyawannya juga warga sekitar. Otomatis ya walaupun 233 ya menurut gue juga gede ya Iyalah, segitu banyak ya lah. kan buat warga. Ya pastilah ketika ada 233 orang tiba-tiba kehilangan mata sih. pencahariannya kan. Sekampung bubar jalan juga tuh pasti berarti ya. adalah pengaruhnya. Tapi Cuman- ini ya kenapa Mong? Cuma apa? Cuman kalau dari Batanya sendiri udah ada klaim kah bakal memenuhi tuntutan pegawainya? Oh yang buat pesangon ngisi tadi ya. Pesangon itu? Jujur kita di redaksi sampai sekarang juga masih Masih mencoba belum bisa. menghubungi. Oh, baik. Oke. Mungkin pihak Bata melihat video ini, tayangan ini karena memang judul dari tema kita hari ini ya. Senja Highlight-nya, Kala betul. Bata, Senja Kala Bata, mungkin teman-teman dari Bata melihat ini. Kalau misalnya teman-teman lihat, please di respons Jawab dong ya, WhatsApp kita udah nyampein ya. Sudah nyampein tapi belum di Nanti dapat respons gombal juga. dari Kita Edo masih juga nggak? menunggukan Nggak itu ya. Hah? Atau mampir ke Detik Sore untuk klarifikasi juga nggak apa-apa, boleh Lebih banget. cakep lagi. Kita betul. tunggu banget ya teman-teman dari Bata. Karena kita sayang sama sepatu Bata sebenarnya. Iya, betul masa kecil Exactly. kita. Karena Maksudnya Iya, masa- walaupun memang pabriknya tutup, toko sepatunya masih Masih tetap ada ada sih, sih. bener. Iya, kalau misalnya dari websitenya kita lihat, mereka tuh udah punya retail 435 toko di seluruh banyak Indonesia. sekali. Which is berarti ya tenaga kerjanya jauh lebih banyak daripada yang di pabrik ditutup ini. Tapi jadi concern gue juga, tapi sebelum concern ke itu adalah ke Kemenperin juga. Ini kan berarti industri sepatunya loyo dong ketika permintaannya berkurang. Kata dia kan gara-gara pabriknya tutup gara-gara permintaan dari pasar berkurang untuk produksi sepatu di sana gitu. Berarti konsumen atau daya beli atau mungkin konsumsi dari masyarakat menurun. Nah, sebelum sampai situ berarti tadi yang pabrik-pabrik yang disuplai sama merek-merek yang disuplai sama Bata tadi dong yang nggak mau yang mengurangi permintaan ke Bata Iya, itu kan termasuk North Star itu kan yang biasa ada di gerai-gerai di mall. Iya, Itu yang sebenarnya kurang. gini, kalau kita udah dapat wawancara dari orang Kementerian Perindustrian, dia menjelaskan bahwa industri alas kaki sebenarnya lagi bagus katanya. Oh gitu. Apalagi didukung dengan kebijakan yang tadi Lartas itu. Ini berarti industri alas kaki untuk dalam negeri ya, Ya. yang mereka memang produksi di sini bukan impor gitu. Kata dia sih lagi bagus-bagus aja gitu dan bisa lari kencang malah dia bilang gitu dengan pemberlakuan Lartas itu. Gitu. Jadi ya makanya si Kemenperin ini kepo gitu. Ada apa sih dengan kalian? Gitu. Kapan mereka akan bertemu itu katanya? Udah dikasih tau belum? Dia bilang sih lagi dipanggil. Oh, lagi dipanggil dipanggil aja dekat ya. ya. Mari kita nantikan bersama kira-kira akan seperti apa jawaban dari Bata. Karena memang ini PHK di momen ekonomi lagi gonjang-ganjing kayak gini ini somehow bikin kita ini sebenarnya agak Terguncang juga. Suspicious karena bisa jadi ya perusahaan-perusahaan ngambil momentum aja gitu menjadi mengatasnamakan gara-gara goncangan permintaan yang menurun segala macam akhirnya cari alasan buat melakukan PHK gitu ya. Itu Suuzonnya begitu. suuzonnya gitu. Oke. Tapi kalau memang sudah tidak sanggup lagi ya kita cari solusi bersama ya. Iya. Kang ya. Gitulah. Ya karena kan dia perusahaan terbuka ya Do ya. Betul. Kan dia diawasi, maksudnya ya sahamnya juga tercatat. Pasti kan punya target-target ya. Mungkin kan salah satu untuk targetnya tercapai mungkin efisiensi dan segala macam, perusahaan biasanya seperti itu kan. Betul, tapi tidak disebutkan atas alasan itu ya. Belum, Alasan yang belum. disebutkan justru adalah penurunan permintaan Betul, produksi tadi. Betul. Tapi ke saham ngaruh nggak? Ngaruh. Hari ini kan hari ini dia turun lagi. Kemarin itu kan dia coba kita langsung cek ya. Oke, langsung kita cek ke RTI. Karena kan ini udah Ini penutupan hari ini ya. 8 poin turunnya, 9,7%. Di level 74. Hari ini bergeraknya di range 74 sampai 8. Sebenarnya kalau yang kita lihat kan dari sisi persentasenya ya. 9,76% itu gede banget tuh. Gede. Banget. Terakhir gue lihat tadi siang tuh 6% masih. Oke. Sekarang udah 9. Gara-gara beritanya Detik Finance kah? Bisa jadi gak sih? Yang hari ini banyak Ya enggak lah, kan sekali. kita cuma amplifikasi aja. Iya. Lebih karena dia juga dong informasi yang Tapi dia- kalau kata Mbak Sheryl tadi mereka juga market cap-nya kecil banget Kecil. dibanding yang lain, cuman 96,2 miliar. Hmm. Tapi ya kalau kayak gini berarti Batanya kan masih tetap beroperasi tapi ya. masih. Tokonya nggak ada yang tutup dong. Cuma Enggak, pabrik doang yang pabrik sejauh ini aja. dilaporkan tutup Ini ya. tutup pabrik aja. Artinya penjualan masih tetap akan ada di Masih. Indonesia, di retail segala macam ya. Masih. Berarti
kenangan kita atau nostalgia akan Bata masih tetap ada. Bisa kita temukan Masih di tetap toko-toko ada itu. dong. Gue masih beli kok juga kayaknya. Masih pengen beli juga kok. Masih pengen. Iya, Masih iya. pengen Bisa beli. banget ini loh. loginya. Biar masuk ya. Apalagi Mong? Ada yang meresahkan lagi soal Bata ini? Kan tadinya kita mikir Bata ini ketika pabriknya tutup berarti udah gone nih ininya produk-produknya. Ternyata masih ya. Ya itu mungkin salah kaprahnya ya. Iya kaprahnya mungkin juga masih ada karena ngelihat Bata tutup pabrik seolah-olah Batanya juga tutup, tidak produksi lagi atau jualan lagi di Indonesia, tapi masih ya. Ini disayangkan aja sih, maksudnya ya ketika masih apa sih istilahnya, merek-merek sepatu tuh lagi berlomba-lomba gitu, dan kita tuh justru menjunjung tinggi namanya produk lokal, walaupun taruhlah dia banyak impornya tapi dia masih produksi buat Batanya sendiri gitu, dan buat merek lain tapi malah tutup pabrik tuh kayak kenapa? Bener sih, itu sas sih, dan itu sayangkan banget. Lebih ke dampak ekonominya sih sebenarnya yang disayangin ya. Benar, gitu. semoga tuntutan-tuntutan dari para karyawan yang menuntut terkait pesangon kan ini juga diatur sama undang-undang ya. Kalau misalnya sampai di PHK seperti apa hak dan kewajibannya. Jadi kita nantikan bersama, ini juga kita nantikan dari Detik Finance kira-kira seperti apa update pemanggilan dari Kemenperin terhadap Bata sendiri. Nanti kita saksikan bersama. Makanya pantengin terus, buka terus Detik Finance. Detik Finance, betul. detik.com/detikfinance. Finance.detik.com. Finance.detik.com. Gitu. Bisa gitu. Terima kasih Anda. Setiap hari buka ya buat belajar. Baik, terima kasih Danang Terima sudah kasih. mau hadir di Detik Sore. Eduardo. Gimana rasanya Detik Sore pertama kali? Seru ya? Seru. Seru ya? Ditonton Berarti 45.000 akan orang ada ya. kesempatan kedua, ketiga dan Yay. seterusnya lagi nanti ya. Saya pikirkan dulu ya. Loh, dapat minuman lumayan. Oh iya, oh gitu ya? Udah Oke, menunggu di sana. alhamdulillah. Iya. Lumayan kan sore-sore ngopi kan? Iya benar-benar belum ngopi ini. Belum ngopi kan? Belum ngopi. Iya. Udah Mendingan oleng. tiap hari loh kesini, jadi jajan kopinya berkurang kan? Iya loh. Hemat. Bener juga ya, tapi saya Pagi pikirin Gantiin lagi. saya boleh. Enggak deh, saya pikirin lagi. Pikirin lagi. Oke, Detikers jangan kemana-mana. Abis ini juga masih ada banyak berita Ya. pilihan menarik lainnya yang udah disiapin sama tim kita. Makanya tetap di Detik Sore. Gak cuma, ayo ikutin gak cuma Hore-hore. Ayo. Iya, Oke, ulang lagi Ayo, Detikers. ayo, Jangan ayo. kemana-mana Detikers. Habis ini kita masih balik lagi. Tetap di Detik Sore. Gak Gak cuma. cuma hore-hore. Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hore-hore. Kembali lagi bersama saya Wong Pak. Gimana? Apanya gimana? Apa? Penjara apa sih itu? Penjara apa yang paling sulit? Lo tidak memperhatikan ya selama ini? Tidak. Kita lagi break ya? Tidak Kurang nih, dong. Enggak nih. Melihat bintang gitu. Nah, itu. Kalau itu gue udah mulai hafal ya. Ada beberapa yang lebih menarik dari Wong Pak ini sih Detikers untuk bisa di. Masih hidup, mohon maaf. Tadi katanya enggak. Bukan, beda lagi. Tahu dari Deloitte. Oh iya beda ya. Tapi kalau dia nonton, Itu dia cuma minta-minta yang itu ya. Oke. Jangan lupa disaksikan programnya Detikers Sudut Pandang ada di Detik TV. Detik TV. Apa dong? Sosok bukan sudut pandang itu. Detik Sosok. TV jadul banget. Makanya 20 detik. Di 20 detik Ya. di program Sosok ya. Yes. Ini sosok yang juga patut untuk ditelisik Detikers karena memang baru saja dibongkar oleh Barreskrim tentang kasus email palsu yang bikin rugi 32 miliar rupiah. Dan akhirnya sosok yang kita sorot ini adalah warga negara Nigeria Ya. yang sudah menjadi tersangka ya. Jadi kalau misalnya kita bisa jelasin dari awal, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri sudah membongkar modus manipulasi data email atau bisnis email compromise dengan kerugian yang dicatat 32 miliar rupiah. Kasus ini melibatkan warga negara asing ternyata yang berasal dari Nigeria. Itu tuh jual beli data di email. Maksudnya data email gitu kayak ibaratnya data kita NIK Tapi kita modus gitu. aja. Modus aja. Modus manipulasi Jadi data bohong. email. Dia pun Iya. untuk jualan email tuh bohong. Yang akhirnya Oh, kerugiannya I see. ditaksir 32 miliar Besar rupiah. sekali. Dapat angkanya dari mana tuh kita mungkin harus cross check lagi ke Barreskrim ya. Tapi yang pasti menurut Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji, korban merupakan salah satu perusahaan di Singapura. Oke. Jadi awalnya kepolisian Singapura mendapatkan laporan nih yang kemudian diteruskan ke Barreskrim Polri.
Himawan menyebut 2 dari 5 tersangka ini merupakan warga Nigeria. Wow, sudah mulai impor kita ya untuk Tipu menipu ini. Tipu menipu ini. Modus para tersangka katanya adalah memalsukan alamat email perusahaan untuk mendapatkan transferan dana. Ih, mengerikan. Nah, tapi dari kita bahas sok-sok yang mengerikan ini ya, ada lagi nih bahwa katalog lagu Universal Music Group balik lagi ke TikTok. Dan memang setelah dicek sama Detik Pop itu memang sudah kembali. Gitu. Jadi katalog lagu-lagu dari para musisi Universal Music Group ini udah balik lagi di TikTok yang sebelumnya UMG ini ogah kerjasama sama TikTok. Karena ada poin-poin yang mereka anggap nggak sejalur. Nah akibatnya UMG cabutlah dari TikTok dan menegaskan bahwa platform itu hanya mengambil untung sendiri. Nah itu kejadiannya kan akhir 2023. Kalau nggak salah Taylor Swift juga nggak bisa di play lagi kan di TikTok. Jadi video-video kita tuh kayak ya hilang lah begitu saja sih lagu-lagunya. Nah di Januari 2024 UMG ini mulai perang dingin sama TikTok. Dan akhirnya jelang April 2024 lagu milik Taylor Swift yang merupakan artis UMG ini hadir lagi di TikTok. Nah kemudian banyak juga yang bilang kalau Taylor Swift itu nggak bisa promo album barunya The Tortured Poets Department dan harus hengkang dari TikTok karena harus hengkang dari TikTok itu, dan alhamdulillah kita sudah bisa ngeplay dia lagi tanpa harus edit remix atau semacamnya. Jadi udah bisa lagi pakai lagu Taylor Swift langsung dari TikTok ya, karena sudah kembali bekerja sama nih Universal. Cuman yang gue kepo tuh lagu-lagu kemarin yang hilang begitu saja dari video kita apakah jadi nempel lagi atau emang gone gitu aja karena udah kapos atau gimana paling gitu. Sound remove ya biasanya gitu kan, sound remove. Terus mungkin bisa dicek lagi nih yang kemarin dari apakah ke-replace lagi Music, apa enggak? Apakah ke-replace atau emang remove lagi aja gitu? Atau udah biar bye-bye. aja Gitu. Kalau video di TikTok tuh bisa diedit gak sih? Udah di post? Kayaknya enggak deh setahu gue. Termasuk back soundnya juga gak bisa apalagi back sound sih setahu gue. Setahu gue ya, saya bukan pengguna TikTok sejati soalnya. Gitu. Jadi selain daripada TikTok yang sudah kembali akur dengan Universal Music Group, ini ada suatu event yang juga setiap tahunnya diadakan di kota New York, yang saat ini juga dihadiri oleh langsung pimpinan redaksi kita. Wow, masa sih? Bukan ya, untuk kepentingan yang lain itu ya. Ya. Kalau ini Met Gala Detikers, kali ini adalah Met Gala yang akan kita kabarkan tentang acara donasi sebenarnya ini ya. Acara ini mengusung tema untuk tahun ini The Garden of Time. Jadi temanya semacam kebun-kebunan gitu ya. Kayaknya sih jatuhnya gue lihat di media sosial sih seliweran tadi beberapa. Jadi kostumnya tuh kostum-kostum taman. Ada temanya memang bunga, kan setiap tahunnya. Betul. Ini kita ada videonya yang bisa kita saksikan langsung di sini. Silakan guys. Jadi kalau misalnya dilihat tuh yang paling mentereng dari yang gue lihat secara kasat mata di media sosial itu kostumnya Nicki Minaj sama Dua Lipa kalau nggak salah tuh pakai. Oh, selera lo ya. Enggak, mereka paling mentereng kan soalnya kostumnya beneran kayak taman gitu. Coba deh dilihat. Coba dicari guys. Oh, itu AI. Oh my god. Kamu ketipu. Alright. Eduardo, kamu ketipu. Itu adalah contoh buruk dalam melihat apa yang ada di media sosial. Ada yang real. This is the real one. Itu tuh yang kupu-kupu itu kan sih. Tapi Nicki Minaj benar kan bahwa dia pakai Oh my goodness, seriously. Jadi memang kalau sepengetahuan gue tuh Met Gala ini lokasinya di museum pertama, dan emang ada kebijakan bahwa kita nggak boleh selfie di sana, undang-undangnya tamu-tamunya terbatas dan harus banget ngikutin sama si temanya ya. Pakaiannya tuh harus sesuai dengan tema dan bakal di ban, nggak boleh masuk. Oh. Ini apa? Tuh, tamannya di mana? Makanya, nah ini gue bingung kenapa mereka masih diundang sih yang melanggar. Gue pernah lihat dress ini deh. Of Time, mungkin gue gak kayak gitu. Michelle Yeoh, kemudian oh my god gak kelihatan ini ya mata gue. Si Lana Del Rey, ini Tila. Make me sweat, make me harder. Mana bunganya? Tumbuhannya mana? Mereka gak ada yang pakai. Ini siapa? Kim. Oh Kim. Tumben mukanya gak ditutup, biasanya ditutup selalu. Itu ada lagi yang stocking ya. Beda temanya itu ya. Alright, ini Kim Kardashian. Ini baru bebungan Gigi ya. Gigi Hadid. Jennie mana Jennie? Karena Jennie datang juga kan. Kok ini doang sih guys? Protes. Jello. Oh yang di save. Oh yang di artikel ini doang. Oke.
Oke. Alright. Jadi kita nggak punya stock shootnya buat Nicki Minaj. Tetep ya. Ini Apakah kalau bisa boleh di-post di boleh sini? disorot. Enggak, ini kostumnya bunga-bunga lo lihat deh nih. Oh iya benar. Jadi literally garden. Kayaknya tapi ini ya nggak tampak seperti AI sih. Coba yang Dua Lipa AI apa sih? Ntar gue cek dulu. Dua kayak Lipa Met gitu. Gala. Nih. Coba di-shoot nih ke saya, close up guys. Coba. Dua Lipa yang hitam, baju hitam itu ya? Apa AI-nya? Edo lihat yang mana yang AI? Ada tadi di media sosial nggak tahu lupa. Benar ya. Gue juga berpikir ini kayaknya editan deh karena belum sempat ngerosek juga sih sebenarnya. Iya dia pakai baju hitam betul. Wow cantik For your sekali. information juga ya buat detikers mungkin yang selama ini ngikutin atau tahu Met Gala cuma sebatas nama doang, kita kasih tahu lagi bahwa Apa memang tuh? acara ini adalah acara penggalangan dana sebenarnya yang digelar untuk The Metropolitan Museum of Art and Costume. Acara ini menggabungkan fashion, seni, budaya. Apa seni? Seni. Aduh bataknya keluar, Iya. bataknya. Seni dan budaya, dan menampilkan beberapa orang-orang yang paling terkenal di dunia umumnya di kalangan showbiz ya. Tujuan dari acara ini adalah menggalang dana untuk departemen kostum dan juga fashion pada museum tersebut. Museum. Nah Of makanya Art ada and beberapa masyarakat Amerika ya yang unjuk rasa karena memang dianggapnya mungkin sama si demonstran ini kok malah nyumbangnya tuh ke buat fashion, sedangkan ada yang dianggap lebih membutuhkan yaitu gitu. Palestina Iya, gitu. Nanti kita bakal ada videonya detik-detik pengunjuk Para rasa pro demonstran Palestina ya yang ditangkap di luar Met Gala. Jadi di depan Met Gala itu ada demo pro Palestina dan beberapa di antaranya ada yang mulai rusuh kemudian ditangkap seperti itu. Nah, ini dia videonya. Ya, sambil kita lihat di dalam video ini ada yang membawakan bendera Palestina juga di sana, menyuarakan aspirasi mereka terkait protes atas gelaran Met Gala yang memberikan sumbangsi justru bukan kepada yang lagi para korban di korban Gaza, tapi justru malah ke museum yang fashion. tiap tahun udah jelas-jelas ada gitu. Pasti Betul. ada sumbangannya gitu. Ya memang beda acara, beda objektif pasti. Betul. Ya Met Gala. Mungkin ini namanya juga aspirasi ya. Yang penting nggak anarkis aja selama melakukannya dengan situasi Tapi yang berdasarkan di kondusif, video ya ini nggak apa-apa apakah tampak anarkis? I don't think so. Iya, unjuk rasa Biasa biasa pada umumnya aja. saja sih, tapi pada sampai dengan umumnya. ditangkap mungkin kita butuh keterangan Imagine lebih if lanjut it juga was sih. your hospital katanya. Ya. Bayangin sih RSUD Gatot Subroto gitu dibom, kayak nggak make sense kan. Makanya mereka mungkin ke-trigger lah dengan acara Met Gala yang tanda kutip orang-orang kaya ini sumbang ke hal yang dianggapnya buat mereka tidak terlalu membutuhkan gitu. Ya memang kalau melihat suatu peristiwa itu bisa dari berbagai macam sudut pandang sih. Bagaimana bijaknya kita aja menanggapi setiap apa yang terjadi di dunia ini ya. Wow. Nah masih bahas fashion, tapi beda lagi nih datang dari Korsel. Katanya ya singkat cerita nih ibu negara Korsel dituntut, diusut gara-gara yang cantik skandal itu. tas mewah. Iyalah. Iya cantik-cantik bener-bener gue baru nggak. Awet muda. Betul, nah oke. Jadi Jaksa Agung Korea Selatan memerintahkan stafnya untuk membentuk tim khusus menyelidiki tuduhan yang menjerat ibu negara Kim Kon Hee. Publik memang sedang digegerkan atas tuduhan ibu negaranya Ibu Kim ini menerima tas mewah. Ya singkatnya sih itu gratifikasi dianggapnya ya. Kemudian dilansir dari berita Korsel, sejumlah sumber hukum dikutip dari Yonhap melaporkan bahwa Jaksa Agung Leon Suk menyampaikan instruksi penyelidikan dalam rapat rutin dengan Kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Nah, Lee menyebutkan bahwa permintaan penyelidikan secara cepat terhadap tuduhan yang menyebut sang ibu negara Korsel ini menerima tas tangan mewah merek Christian Dior dari seorang pendeta berkewarganegaraan Korea Amerika pada September 2022 lalu. Aduh lama banget ya. Dan tas mewah itu diperkirakan seharga 3 juta won atau setara dengan 35,3 juta rupiah. Tapi kurang mahal lah itu menurut gua mah. Memang tapi kan sekelas ibu negara 35 harusnya Hermes juta. gitu gak sih? Iya kan. Nah, cuma 35 juta. Tapi memang udah ada tuduhan lain sih buat si ibu negara Korsel ini karena dia juga terjerat tuduhan memanipulasi harga saham perusahaan dealer mobil BMW di Korsel atau Dodge Motors. Iya, jadi memang kayak gue nggak tahu rakyatnya emang nggak suka sama dia apa gimana. Apa-apa tuh dicari, tapi ya for justice lah ya, demi kepentingan justice karena mungkin ya tadi ada gratifikasi atas suatu kepentingan tertentu dari pendeta ini ya.
masih diusut lagi sih, masih jadinya masih skandal aja. Iya. Gitu. Ya kalau misalnya kita lihat harga tas para selebriti atau mungkin Kan mereka-mereka mahal sih. yang punya duit banyak melimpah ini biasanya harganya jauh lebih itu. Betul, tapi ini mungkin karena tokoh negara ya. Iya tapi ya tokoh Jadi negara sangat yang jadi disorot. substansi adalah bukan di harganya tapi Betul. lebih kepada gratifikasi yang Hmm. kemungkinan diterima oleh si ibu negara yang Yes. namanya Ibu Kim ini ya. Hmm. Kalau ini bukan Ibu Kim tapi Ibu Susi. Ya. Ibu Susi adalah seorang brigadir yang bertugas di divisi NTMC Polri yang akan melaporkan ke kita kondisi jalanan di Jakarta saat ini mendekati pukul 5 ini seperti apa. Harusnya sih orang-orang udah mulai berangsur pulang apalagi ini menjelang long weekend harusnya ada yang curi-curi cuti ya. WFH cuti-cuti. Lo bakal gitu gak Si besok? paling kerja nih masih sampai besok ya kan. Oh, masih. Kita lihat Brigadir Susi seperti apa laporannya. Halo selamat sore Brigadir Susi. Halo. Halo, selamat sore Bongga dan Edo. Selamat sore ini kayaknya di Gatri deh. Bener gak? Gotri ya? Gotri ya. Bener kah? Salah. Oh, no. Salah. Di mana berarti Di mana Brigadir kah? Susi? Apa yang Kuningan sanan lagi? Bukan, ini di Kuningan. Tuh kan, bener Kuningan. Tapi itu belakangnya Gotri bukan? Enggak, Bukan ya? jangan ngarang. Bener deh. ya? Oke. Ditantang. Brigadir Susi, silakan langsung laporannya. Silakan. Kita sudah menantikan kira-kira benar nggak tebakan kita bahwa mendekati jam pulang kantor ini jalanan semakin macet karena biasanya orang udah mulai curi-curi start Yes. buat keluar kota ya karena long weekend. Gimana laporannya? Langsung saja. Brigadir Susi, silakan. Iya betul sekali Bongga dan Edo dan juga The Tikers. Perlu kami informasikan juga sebelumnya di mana memang menjelang jam pulang perkantoran untuk kondisi lalu lintas dapat kita saksikan bersama sudah mulai mengalami kepadatan yakni dari kendaraan yang datang dari arah Pancoran yang akan berbelok kanan ke arah Rasuna Said. Saat ini kepadatan masih terus meningkat. Begitu juga untuk kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Mampang ataupun Warung Buncit juga terpantau volume kendaraan cukup tinggi dan juga antrian kendaraan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan masih dapat mengalir dengan normal. Begitu juga untuk kendaraan dari arah Semanggi akan lurus menuju ke arah Cawang ataupun Pancoran juga masih dalam keadaan normal. Namun bagi kendaraan yang akan memasuki ke kawasan Rasuna Said ini, The Tikers, sedikit mengalami ketersendatan di mana adanya pertemuan arus, yaitu kendaraan yang datang dari arah Rasuna Said yang akan memutar balik. Maka dari itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan memang saat ini para petugas Satuan Lalu Lintas juga sudah berada di kawasan ini untuk mengatur dan menjaga kelancaran lalu lintas. Diharapkan juga kepada para pengendara untuk mengikuti arahan maupun petunjuk para petugas yang berjaga di lapangan. Dan selanjutnya untuk kondisi lalu lintas atau kendaraan yang datang dari arah Mampang dan Warung Buncit yang akan berbelok kiri ke arah Semanggi masih dalam keadaan normal. Dan tentunya untuk kendaraan yang memasuki ke Rasuna Said kita bisa lihat bersama masih mengalami ketersendatan. Dan perlu juga kami informasikan bahwa di kawasan ini diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap yang mana pada sesi kedua dilaksanakan mulai pukul 16 sore tadi sampai dengan 21 malam nanti. Dihimbau juga kepada para pengendara untuk menyesuaikan nomor plat kendaraan Anda sesuai dengan tanggal hari ini bagi Anda yang tidak sesuai untuk mencari jalur alternatif lainnya. Dan juga tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan dan selalu tertib dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan The Tikers, apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan dan selamat sore kembali ke studio. Minum lagi. Aduh, apa tuh? Siap-siap, Brigadir Susi. Minum siap-siap. teh di sampingnya ada nasi. Oh, cakep. Mau lihat teh Brigadir Susi. Cakep. Apa itu artinya? Terima kasih dong. Oh, Emang Aku bukan tahu ya, Batak aku sih. orang Batak, kau tahu. Tuh. Oh iya. Benar, yeay. Intuisi Edo. Brigadir Susi boru apa? Boru budur. Saya Boru Sinurat. Oh si Nurat, baik. Kalau Mama boru apa Yes. Brigadir Susi? Iya. Hati-hati Brigadir. Waduh, saya udah takut banget nih kalau Jadi- ditanya nih. Jadi Marta Rombo kan kita jadinya di sini. Oke deh Brigadir Susi. Brigadir Susi mau nanya dong. Oke. Mau nanya dong Brigadir Susi Ya, gimana? investasi nggak Brigadir Susi? Waduh.
Brigadir. Investasi apaan? Iya, Brigadir Susi ada investasi nggak? Investasi, saya Iya. nggak punya. Enggak ya? enggak. Nah, kalau mau Kenapa investasi emang? kita tuh Kayak bisa nawarin MLM ya? bukan. Kalau Amerika kalau mana? mau investasi kita tuh bisa niru semut, tahu nggak Brigadir Susi? Waduh. Nggak tahu kan? Oh ya gimana? Nggak tahu kan? Gimana, Nah, gimana? kita tuh bisa belajar dari semut caranya investasi. Mau Nggak tahu tahu. caranya gimana? Nanti abis ini segmen ini ada namanya segmen Sunset Talk, kita akan Yes. belajar Mulai bareng-bareng. dari 4:30 sore ya. Betul. Stay tune loh Brigadir. Sanam kok astagfirullahaladzim. Makasih loh Oke. Brigadir Susi buat update trafficnya dan buat bridgingnya biar kita bisa ke segmen selanjutnya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Bongga dan Endo. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Selamat Bye. presisi. Bener ya, intuisi lo tepat ya. Sambil Tepat, mendengar, kan? sambil melihat orang Batak nih. Dari bener. sinyal tuh bisa langsung, Takut banget. Kok makin sini Edo kayaknya kenapa? Ada makin yang salah? besar gitu Enggak, kayaknya keinginan gara-gara- mencari perempuan gitu. Kenapa Enggak ya? sih? Enggak tahu ya? Sudut Enggak ya? pandang yang aneh. menurut Aneh gua. Ya iyalah Kayak, gitu. wow, beda Oke, gitu sama di meja. Detikers kita break dulu ya karena habis ini kita sebelum ke Sunset Talk yang Kita belajar bakal investasi dari ngobrol. semut. Yes. Kita bakal ngobrol dulu sama siapa, Mong? Aduh. Beli gangsar. Ya, Ya. Gangsar Parikesit, redaktur atau Kabiro, Kabiro dari Detik dari- Bali yang yes. akan kita obrolin adalah sesuatu yang Tentang cukup Kriminal. Serem. triggering ya. Triggering. Ya. Serem. Ya. Saat lagi Detikers jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuman hore-hore. Yes. Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yang ini kita beran gak hore-hore sih. No more hore-hore. No, Nanti no. hore-horenya abis ini ya. Ya. Yang sekarang Di kita serius tengah dulu. senja kita bahas yang gak hore dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol sama Beli Gangsar Parikesit, Kabiro Detik Bali tentang maraknya pembunuhan PSK di Pulau Dewata. Jadi memang PSK ini udah jadi apa istilahnya ya, isu yang cukup renyah, bukan renyah, banyak. What? No. Gimana? Apa? Tolong bahasa-bahasa bersayap. Isu yang bagaimana? Maksudnya? Yang kerap kali dibicarakan lah ya mudahnya Oh, dan jadi memang buah bibir di masyarakat buah bibir. ya. Nah, dan memang praktik-praktik pembunuhan ini juga sudah kerap terjadi dan Oh ya? Maksudnya beberapa kali. beneran. tapi PSK memang targetnya. Jadi memang ada dari Detik Bali juga sempat ngobrol sama sosiolog juga bahwa memang PSK ini karena dianggap sama pembelinya tanda kutip ya, Kayak hidung belang pelanggannya ini ya. itu dianggap sebagai komoditas aja gitu. Jadi mereka cenderung kayak yaudah objek ini bisa kita kecerek gitu ibaratnya gitu. Nah Ya. gitu, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut sama Beli Gangsar. Apakah sudah ready guys? Sudah, oke. Jadi memang pekerjaan yang sangat penuh dengan risiko ya. Betul. Kita lihat seperti apa sudut pandang yang akan dilaporkan oleh Detik Bali seperti apa. Langsung bergabung sama Beli Gangsar. Beli Gangsar, tunjukkan pesonamu. Nah, Halo. dengan swastikanya di belakang selalu ya. Mongga. Halo, sore Beli Gangsar. Beli Gangsar udah aman dari pernikahannya Mahalini dan Rizky Febian? Datang ya kemarin ya? Kemarin internal keluarga saja. Oh, Sama internal sahabat keluarga. atau teman-teman dekat saja. I Jadi see. hanya prosesi adat saja sebetulnya. Ijab kabulnya di Jakarta, Edo dan Mongga. Oh gitu. Ini Beli Gangsar dilihat-lihat, didengar-dengar suaranya makin mirip sama Mas Gibran ya. Gimana tuh? Iya, pelan-pelan, Pelan-pelan. singkat, Berarti padat. makin bijaksana. Makin bijaksana. Ya emang orang-orang di Bali tuh kalau udah tinggalnya kelamaan dikit banyak muncul ini kebijaksanaan dan hikmat yang mereka dapatkan Betul. dari Pulau Dewata memang ya. Beli Gangsar bener ya? Kayaknya kebanyakan yoga dan meditasi di Ubud ini. Iya. Edo dan Mongga. Kayaknya sih gitu. Makanya jadi tempat kontemplasi yang cukup tepat gitu pilihan Mm-mm. banyak orang. Yang akan kita bahas hari ini nggak ada hubungannya sih sama kontemplasi, tapi Tapi kita perlu kita kontemplasikan sih. bisa. Bisa. Yaitu Karena nasib-nasib para orang yang juga mencari kerja tapi ya dengan tapi-tapinya itulah. Iya, PSK itu kan, gitu. Katanya kan di judul yang kita dapat adalah marak begitu pembunuhan PSK secara khusus nih di Pulau Bali. Tapi sebelum kita bicara soal maraknya kasus pembunuhan ini, seperti apa sih sebenarnya budaya prostitusi atau prostitusi yang ada di Bali selama ini, Beli Gangsar? Baik, Edo dan Mongga. Jadi sebetulnya dalam satu hari di Jumat lalu
itu ada 2 kasus pembunuhan PSK oleh pelanggannya. Dan keduanya merupakan PSK berbasis aplikasi micet, seperti itu. Nah, kemudian dalam jangka waktu 2 tahun ini, menurut catatan Detik Bali, sebetulnya ada 4 kasus pembunuhan yang menyeret PSK berbasis aplikasi micet. 3 korbannya merupakan PSK dan 1 korbannya merupakan seorang polisi yang saat itu diperbantukan untuk pengamanan G20. Nah, namun pada tahun lalu sebetulnya saat ramai pembunuhan PSK berbasis aplikasi micet di Denpasar, kami kemudian membuat liputan khusus mengenai lika-liku prostitusi di Pulau Dewata. Nah, ini merupakan hasil penelusuran dari teman-teman di Detik Bali itu dengan mewawancarai sejumlah PSK, baik yang melalui aplikasi micet maupun yang kami dihubungkan oleh seorang sopir travel saat itu. Begitu. Jadi memang di Bali ini yang kami temukan itu PSK juga bermetamorfosa ya, yang dulunya itu lebih banyak offline begitu, belakangan menjadi online. Nah, menurut penelusuran kami, salah satu aplikasi yang digunakan ialah micet ataupun Telegram. Dari penelusuran kami pada tahun lalu, itu salah seorang PSK yang berusia 19 tahun saat itu menawarkan tarif kencan itu sekitar 600.000 untuk sekali kencan begitu. Nah, dia biasanya menggunakan keyword gitu ya di micet sebagai pembeda begitu untuk mudah dikenali oleh calon pelanggan adalah kode cari cuan dan memuaskan seperti itu. Nah, tarif ini tentu akan berbeda-beda Edo dan Mongga seperti itu. Menurut penelusuran kami, salah satu PSK yang saat itu kami wawancarai itu bisa melayani hingga 4 sampai 6 tamu per hari. Dan itu mereka melayaninya di kamar hotel yang biasanya sudah ditentukan atau kesepakatan antara pelanggan maupun PSK tersebut gitu. Nah, jadi para tetamu itu juga harus melunasi dulu pembayarannya itu sebelum kencan atau berhubungan seks gitu. Nah, yang menarik adalah sesekali para PSK ini juga kedapatan tamu asing yang notabene-nya wisatawan asing seperti itu. Jadi kami pernah menemukan ada salah satu PSK yang memang saat itu kami dalam tanda kutip ya sewa untuk wawancara begitu ya, itu kemudian menceritakan begitu pernah kedapatan tamu asing saat event G20 begitu, yang waktu itu tapi kita nggak tahu apakah delegasi atau bukan begitu, dia dijelaskan gitu, tapi yang umumnya itu untuk short time atau sekali kencan saat itu si PSK dibayar 1,5, ini dia dibayar 5 juta, tapi kemudian dia hanya terima bersih sekitar 2 atau 3 juta, sedangkan sisanya dibagi oleh agensi seperti itu. Nah, ini memang menjadi suatu dalam tanda kutip ya, Edo dan Mongga, menjadi seperti bisnis, artinya adalah kami sempat menemui juga salah seorang sopir travel di Bali yang juga dia mencari uang tambahan dengan menawarkan jasa para PSK kepada tamu ataupun turis asing yang dia bawa. Bahkan saat itu dia sempat menceritakan kepada kami ada salah satu turis asing begitu yang telah membuat itinerary begitu ya. Salah satunya adalah berhubungan seksual di Bali seperti itu. Dan itu kemudian menjadi sebuah gayung bersambut, si sopir ini menghubungkan para PSK dengan para tetamunya. Negosiasi pun terjadi dan para sopir travel yang kami temui itu juga mendapatkan fee atau komisi dari jasa yang dia tawarkan. Besarannya bisa 10-15% untuk short time dan 25% untuk long term gitu. Nah,
biasanya untuk yang long time ini itu untuk 3 kali main, Edo dan Mongga. Sedangkan kalau untuk yang short time itu umumnya 1 kali main. Nah, tapi balik lagi, tarif ini akan sangat bergantung ya, karena PSK ini juga memiliki segmentasi pasarnya masing-masing. Kalau kita melihat dari 2 kasus yang terjadi di hari Jumat kemarin, itu tarifnya antara sekitar 500.000, seperti itu. Nah, kemudian juga salah satu pelanggannya atau pelaku pembunuhan adalah pegawai minimarket yang dia bekerja di sini. Dan satu kasus lagi itu dia pembunuhnya adalah seorang ABK, seperti itu. Nah, memang di sini kemarin kami juga mengobrol dengan sosiolog, menyampaikan bahwa dengan berubahnya pola transaksi dari offline menjadi online, ini secara tidak langsung juga meningkatkan potensi kriminalitas sebetulnya, Edo dan Mongga. Karena dari yang awalnya itu kalau kita di lokalisasi itu kan tentu ada semacam muncikari, kemudian muncikari itu biasanya ada pengamannya ya, atau ada petugas yang berjaga begitu. Tapi kalau micet ini kan kesepakatan antara pelanggan dan PSK, harga deal gitu ya, kemudian tempat disampaikan atau disepakati, mereka udah ketemu di sana begitu. Artinya baik dari si PSK sendiri itu juga rentan mendapatkan kekerasan begitu, dan sebaliknya sebetulnya Edo dan Mongga gitu. Memang ada juga yang kemudian beberapa kasus kalau kita lihat si pelanggannya itu yang justru dalam tanda kutip dirampok ya, begitu. Jadi harta bendanya diambil setelah mereka bertemu. Nah, tapi kalau kita melihat dengan pola-pola yang melibatkan dalam tanda kutip ya muncikari atau penghubung, itu biasanya kalau yang kami temukan si sopir travel itu juga bertindak sebagai penjaga gitu. Jadi saat itu ketika kami mereportase itu kami bisa melihat langsung bahwa begitu disepakati kami pilih yang mana gitu ya, atau tamu pilih yang mana gitu, kemudian harga disepakati, si sopir ini memang menjemput PSK tersebut, kemudian mengantar di hotel yang telah disepakati gitu. Nanti itu ditunggu memang oleh si sopir. Jadi andai kata ada hal-hal yang dalam tanda kutip ya merugikan dari si PSK tersebut gitu ya, sopir tersebut yang kemudian juga ikut turun tangan seperti itu, Edo dan Mai. Beli Gangsar, berarti bisa dibilang gak sih ketika beralih ini pendekatannya ke online gitu, cara PSK mendapatkan tamunya begitu, risikonya menjadi semakin tinggi? Bisa dibilang seperti itu kah? Betul, jadi dari sisi risiko keamanan atau kriminalitas itu sebenarnya juga meningkat. Itu yang kemudian juga menurut ketika kami juga mewawancarai Dinas Kesehatan Provinsi Bali, penularan HIV itu juga menjadi sulit untuk terdeteksi atau terkontrol. Biasanya saat masih marak prostitusi berupa offline atau di satu tempat, di lokalisasi begitu ya, puskesmas setempat itu dengan mudah gitu ya untuk menjangkau para PSK yang membuka jasa di sana. Jadi mereka bisa mengadakan tes di sana begitu, memberikan penyuluhan seperti itu. Tapi dengan tadi yang dia tidak melibatkan tempat, tidak melibatkan apa namanya hubungannya langsung ya, hubungannya langsung antara pelanggan dengan PSK tersebut, itu lebih susah untuk rentan untuk mengontrol penyebaran penyakit menular itu begitu. Bahkan semenjaga dirinya mereka begitu ya, sudah menggunakan pengaman begitu kan, potensi penularan penyakit HIV atau AIDS itu kan juga tetap ada begitu. Nah, karena itu sebetulnya dari Dinas Kesehatan juga dalam tanda kutip ya itu menyampaikan bahwa ini seperti berada di belantara gitu, yang membuat sulit bagi mereka untuk mendeteksi. Karena menurut data Dinas Kesehatan di Bali gitu ya, pada tahun 2022 itu juga ada 607 orang kena AIDS gitu, dan 1.217 orang dalam stadium HIV.
Nah, dari jumlah itu sebanyak 74% penularan melalui hubungan heteroseksual tanpa alat kontrasepsi. Sedangkan homoseksual tanpa pengaman itu sebanyak 17%, penggunaan jarum suntik 3%, dan penularan lainnya 6%. Nah, jadi memang ini bergesernya pola tadi ya, pola dari offline menjadi online ini juga menimbulkan permasalahan baru yang butuh penyelesaian secara komprehensif seperti itu. Termasuk untuk pencegahannya, Edo dan Mongga, ini juga menjadi sulit begitu karena polisi sendiri sebetulnya itu kalau menurut wawancara kami dengan anggota di Polda Bali itu hanya bisa menjerat operator atau penghubung antara PSK dengan pelanggan karena di situ ada sisi eksploitasi. Tapi kalau yang sifatnya itu langsung dari PSK tersebut dengan si pelanggan begitu, nah ini agak sulit untuk dijerat dengan pidana. Gitu. Tapi kalau ada muncikarinya begitu kan, nah dari eksploitasi orang itulah yang bisa menjerat dari muncikari. Bisa tapi jadi ini juga kan yang akhirnya disadari oleh para PSK untuk menghindari itu ya benar-benar. Atau para pelanggan juga menghindari itu. Dan memang juga jadi lebih sulit juga Edo dan Mongga. Misalkan namanya medsos ya, kita bisa bersalin nama gitu kan, bisa berganti akun, bisa berganti apapun begitu ya gitu. Tapi tetap mereka jualan atau dalam tanda kutip ya menjajakan untuk hubungan seksual. Seperti itu Edo dan Mongga. Tapi kalau risikonya makin tinggi, berbanding luruskah dengan pendapatan yang diraih oleh PSK ini juga semakin tinggi pula? Nah, untuk itu sebetulnya tadi ya balik lagi ya Edo dan Mongga, memang mereka ada segmentasi pasarnya masing-masing ya, seperti itu. Dan memang ketika kami ngobrol dengan sosiolog juga, sebetulnya ini selain ekses negatif dari teknologi begitu ya, juga salah satu ekses dari pertumbuhan pariwisata di Bali, gitu. Di mana ketika pariwisata bertumbuh, kemudian tamu juga atau wisatawan datang bertambah, para pekerja wisatanya juga tentu akan bertambah seperti itu. Dan sebetulnya ini juga common ya di daerah-daerah yang dalam tanda kutip ya industrialisasinya juga maju begitu ya, karena dalam tanda kutip bahwa kebutuhan biologis yang kemudian itu dipenuhi oleh para PSK itu juga hadir gitu ya di kue-kue ekonomi yang baru seperti itu Edo dan Mongga. Nah kalau misalnya tadi mulai ramai lah pembunuhan PSK ini, lantas pihak kepolisian ngambil tindakan seperti apa gitu, Bli Gangsar, untuk menyikapi hal ini? Sebetulnya untuk yang konteks pada tahun lalu itu kan begitu ramai soal pembunuhan salah seorang PSK itu, kepolisian sempat mendata atau dalam tanda kutip ya merazia kos ataupun penginapan yang biasa dipakai untuk tempat prostitusi ya atau tadi hubungan seksual tak berizin. Tapi kemudian juga kalau untuk Satpol PP juga lebih banyak penindakan itu ya mereka seperti menyamar gitu, tapi juga lebih banyak mereka lebih menjaring ya yang sifatnya offline gitu, kayak rumah karaoke begitu. Nah, memang di satu sisi ini juga kami sempat meliput juga gitu ya. Jadi mulai maraknya penggunaan teknologi, kemudian PSK itu bergeser menjadi online, itu ya tempat-tempat prostitusi offline yang dalam tanda kutip ya dulu itu juga pernah besar di Bali, itu juga berkurang seperti itu. Itu kami sempat liputan itu ada di daerah Sanur atau Padanggalak, satunya lagi itu di daerah Tabanan atau Siapan, dan di daerah Jembrane atau di daerah Jelot Berawa. Seperti itu Edo dan Mongga. Tapi kalau misalnya lihat pelaku pekerja seks komersialnya sendiri, ini melihat pertumbuhannya juga tadi Bli Gangsar sempat katakan semakin marak juga. Apakah juga diikuti dengan produk-produk asing juga ikut masuk di situ? Artinya dengan ya dilihat potensi pasar yang cukup besar begitu, ada juga kah ditemukan
PSK asing di Bali yang juga tercatat mungkin pertumbuhannya cukup eksponensial begitu yang dilihat sama Detik Bali, Bli Gangsar? Sebetulnya kalau untuk dari sisi kita berbicara soal angka itu memang tidak ada acuan gitu ya, Edo dan Mongga begitu. Tapi menurut catatan kami ada beberapa kasus di mana saat itu imigrasi mendeportasi penyalahgunaan izin begitu ya. Okay. Dan ternyata mereka itu di sini tidak liburan begitu tapi menjadi PSK gitu. Itu pernah tahun lalu sempat ada itu beberapa kasus begitu ya, yang dalam tanda kutip ya itu orang asing pelakunya, dan kemudian beberapa hari lalu juga imigrasi di Kanwil Kumham Bali juga sempat mendeportase orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal dan dia bekerja sebagai PSK begitu. Oke. Alright, terima kasih banyak Bli Gangsar untuk laporannya. Lagi-lagi sama-sama. Detik Bali khas dengan laporannya ya yang sangat otentik begitu untuk isu-isu sosial yang saat ini, termasuk tadi soal PSK yang marak dilakukan pembunuhan gitu, spesifik. Di korban pembunuhan ya. Semoga ini bisa cepat diatasi juga oleh pemerintah daerah untuk bisa melihat isu ini ya, bagaimana isu ini berkembang di sosial, jangan sampai akhirnya punya dampak yang negatif sama lebih pariwisata buruk gitu lagi ya. Sampai ke pariwisata bahkan gitu juga termasuk. Terima kasih sekali lagi Bli Gangsar. Sama-sama Edo, Mongga. Ya. Terima kasih. Selamat sore dan bertugas kembali. Kita gak cuma hore-hore beneran ya. Rasa berat banget bahas PSK, pembunuhan. Udah Karena baca tapi sebelumnya. Jujur kalau bicara isu sosial kayak gini pendekatan dari banyak ilmu sih sebenarnya. Betul. Kayak gak cukup dari segi sosial juga, kita ada psikologisnya juga, sampai ke ekonomi. Oh, pembunuhan di koper juga, iya. Beberapa koper, salah satunya ya. Emang lagi happening koper ya? Padahal mahal loh koper. Iya. Kok orang Oh my takut sih dengan bridgingnya ke situ, takut sih. Oke, kita udah disuruh break dulu. Detikers, nanti kita hadir lagi, kita memperbaiki mental kita dulu selama benar, harusnya kita angin-anginan membahas semut dan investasi. Semut dan investasi. Gimana korelasinya kita akan hadirkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kembali lagi di Detik Sore. Kita sudah di tepi gedung ya. Wah. Sukai dari seluruh segmen Detik Sore karena di momen ini kita pancaroba kayak gini justru menguntungkan kita. Kita tidak usah di dalam dengan suasana di belakang langsung menatap senja yang sedang tidak ada ya nggak? Iya. Senjanya memang kurang terlihat dengan jelas ya. Tapi biasanya yang menarik dari segmen ini adalah temanya selalu spesial, narasumbernya apalagi, dan juga yang kita hadirkan ke Detikers biasanya adalah sesuatu yang fresh gitu. Kayak hari ini sudah hadir kembali sama kita bareng-bareng Chief Digital Officer dari Investasiku, yaitu Pak Firman Marihot yang akan share ke kita pengalamannya tentang investasi. Selamat datang kembali. Selamat datang, makasih Mas Edo, Mbak Mongga, ya makasih. Ini kita akan ngobrol, judulnya menarik sekali karena korelasi antara semut dan investasi gitu. Padahal kalau misalnya kita tahu semut adalah binatang yang selalu ada kalau di situ ada gula. Betul. ketika dia jadi linear dengan yang namanya investasi, apa korelasinya Pak Firman? Oke. Ya, memang menarik ya. Jadi semut ini binatang yang mungkin kalau kita pergi ke pet shop ya, itu nggak ada tuh, misalnya kita mau beli semut gitu, nggak ada ya. Nggak ada. Nah, tetapi ada satu yang kita mesti lihat ya, ada satu yang menarik dari semut. Jadi semut ini binatang yang kecil, yang mungkin kita udah anggap nih, ya macam mungkin nggak dianggap lah ya. Nah, tetapi kenapa kita perlu belajar terkait dengan menabung atau berinvestasi? Karena semut ini, dia menyimpan makanan, perbekalannya di musim panas. Nah, karena semut ini binatang yang hidup di iklim tropis,
Yes. Jadi iklim tropis hanya 2 musim kan, Ya. musim penghujan dan musim panas. Ya. Nah di musim panas dia menyimpan makanan untuk persediaan makanan selama musim hujan. Karena kalau badannya yang kecil ini di musim hujan dia nggak bisa jalan tuh karena badannya kan Basah, kecil, basah, dia bisa hanyut tuh. Iya. Nah makanya di selama musim panas dia bekerja keras untuk menyimpan makanan perbekalan menghadapi musim sukar di musim dingin. Jadi makhluk ini sangat well prepare ya. Yes, betul. Bisa dikatakan begitu. Iya, betul. Ibarat kita muda kerja keras buat pensiun gitu. Nah, lebih tepatnya juga begitu. Oh, Oke. Ya, atau kita menyiapkan sesuatu di masa sukar yang kita nggak tahu. Iya. Karena kan hidup ini kadang kala ada masa Naik turun ya. naik turun. Ada istilah hidup ini seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Hidup kita juga begitu kan. Kadang kita bisa banyak penghasilan, kadang tiba-tiba nggak ada penghasilan. Nah, kita perlu belajar dari semut nih. Yang dia menyimpan perbekalan ya untuk masa sukar di musim pendingin, musim dingin. Ya. Nah, itu. Wow. Yang perlu kita simpan berarti tadi Monggo udah sempet share bahwa ini sama kayak kita kerja keras di masa muda ini supaya nanti masa tua kita aman gitu. Betul. Dalam terminologi investasi, apa yang perlu dilakukan Pak Firman? Nah, jadi kalau kita bicara semut, dia tahu musim panas dan musim dingin. Ya. Artinya dia tahu bahwa waktu dalam sini ya. Dalam investasi itu ada namanya time value. Oke. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang perencanaan keuangan, personal finance, ada namanya time value of money. Nilai waktu dari uang. Nah, jadi kita bisa melihat semut ini tahu ada waktu untuk dia bisa bekerja, ada waktu yang dia tidak bisa bekerja. Nah, jadi dia memanfaatkan waktu yang ada ya untuk dia bisa bekerja keras dan menabung. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua yang kita lihat adalah di saat dia bekerja, dia lakukan yang namanya menabung. Nah, kalau kita lihat semut ini dia bisa mengangkat beban sampai 50 kali dari berat badannya. Yes. Nah, kenapa? Karena waktu yang ada itu dia harus pergunakan dengan sekuat tenaga untuk dia bisa menyimpan perbekalan untuk 6 bulan ke depan, untuk musim dingin ke depan, masa sukar ke depan. Nah, ini sesuatu yang menarik saya pikir bahwa kita juga harus belajar dari semut bagaimana kita harus menyiapkan tabungan ya atau berinvestasi untuk nanti di masa sukar. Ya. Oke. Bicara soal investasi untuk masa sukar, biasanya kan nih anak muda nih Pak Firman yang suka lupa gitu. Gua mah masih lama, masih Iya. muda ini gitu ya. Iya. Tua mah masih berapa puluh tahun Kabur lagi, ya. nanti aja lah gitu. Semut kan gak gitu ya. Semut Ya. tahu bahwa dia harus persiapkan itu karena nanti di masa sukarnya dia gak bisa berbuat banyak begitu. Betul. Nah, apa nih yang perlu dipahami sama anak muda? Kita bicara konteksnya investasi ya. Di masa sekarang tuh, konteksnya masa sekarang apa yang perlu dipahami anak muda supaya bisa mengamankan masa tuanya nanti? Oke. Nah, satu yang kita mesti tahu bahwa sebenarnya masa muda anak-anak muda sekarang itu ada istilah sandwich generation. Ya. Ya. Ibaratnya mereka harus menanggung orang tuanya. Di satu sisi juga mereka harus menanggung anaknya. Ya. Ya. Nah, jadi kalau seandainya mereka di masa muda sekarang mereka nggak melakukan persiapan, yang nanti adalah persoalannya nanti mereka akan stres tuh. Ibaratnya tidak punya tabungan seperti yang minggu lalu kita bahas tentang dana darurat. Ya sebenarnya ini ada nyambung nih dengan yang minggu lalu. Ibaratnya kita mesti menyiapkan dana darurat atau tabungan ya untuk sesuatu yang kita nggak tahu nih ke depan seperti apa. Karena waktu kan kita nggak tahu. Ya ada masalah. Ya kalau kita tahu misalnya besok akan cuan atau besok rugi, mungkin kita udah bisa atur dari sekarang. Benar. Karena persoalan kita nggak ada waktunya ya anak muda harus benar-benar udah di saat ada dana atau tidak ada dana harus menyisihkan dananya untuk menabung untuk masa depan atau sesuatu di depan waktu di depan mereka yang masa sukar. Seperti itu. Kalau gitu apa investasi yang paling masuk akal buat anak muda zaman sekarang untuk bisa mempersiapkan masa mudanya? Pak Firman, mungkin banyak yang belum tahu juga. Bukan mungkin ya, bahkan memang banyak yang belum tahu. Kayak misalnya kita tanya sama teman-teman anak muda di sini kayak bingung mau investasi di mana. Iya, mungkin mulai karena dari terlalu mana? banyak pilihan kali ya. Benar-benar Zaman kita sekarang kan kayak banyak pengetahuan di itu sini jadi ada, masalah. di situ ada, Ya. bisa katanya lewat handphone, just one click away.
banyak yang bingung pada akhirnya dan banyak juga distorsi di situ, investasi bodong ada masuk di tengah-tengahnya sehingga orang buat insecure gitu untuk taruh di mana nih duitnya yang aman buat investasi. Oke, nah jadi sama seperti semut, dia tahu ada waktu itu ada musimnya. Ya. Nah sebenarnya juga di dalam investasi itu ada musimnya juga. Ada juga. pasar bearish, ada pasar bullish ya. Lalu ketika pasar bearish mereka harus masuk ke pasar-pasar aset yang misalnya sifatnya tidak berisiko. Jadi yang mereka harus lakukan sebenarnya dengan zaman digital seperti sekarang itu banyak yang mereka bisa lakukan ya. Ibaratnya gini, ketika misalnya saham-saham lagi bagus mereka bisa investasi di saham. Tapi saham-saham yang blue chip misalnya atau saham yang fundamental bagus. Yang risikonya rendah lah bisa. Rendah, ibaratnya kita tahu barangnya ada di mana-mana, brandnya ada, ya kita nggak usah takut lah misalnya sahamnya tiba-tiba hilang aja dari bursa gitu ya. Yang kedua ketika pasar lagi turun, pasar jelek, mereka bisa masuk ke yang fixed asset, misalnya yang ke obligasi. Nah mereka tinggal switching, ada banyak aplikasi sekarang ya, yang mereka di satu aplikasi bisa untuk yang aset berisiko saham, atau misalnya bisa ke obligasi, atau misalnya ke aset yang tidak beresiko, misalnya seperti ada yang misalnya pasar uang yang di dalamnya deposito. Jadi kalau mereka pusing misalnya bingung nih gimana caranya mau berinvestasi, saham nggak ngerti, obligasi juga nggak ngerti, ya mereka percayakan kepada fund manager. Tinggal beli reksadana. Nah tinggal pilih reksadananya. Kalau reksadananya misalnya yang mau aman-aman, yang tidak terlalu volatile, ya beli reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Nah tetapi kita mesti tahu, kalau misalnya untuk investasi jangka panjang, itu lebih baik adalah untuk yang tenor-tenor yang lebih tinggi, dalam hal ini reksadana saham atau campuran. Nah untuk yang jangka waktunya pendek, ya itu reksadana pendapatan tetap atau misalnya pasar uang. Jadi tergantung dari waktunya, kayak semut tuh, ya dia tahu tentang waktu, ya. Nah ada time value of money-nya. Nah jadi dia tinggal pilih, kalau untuk panjang ya saham. Kalau untuk jangka pendek ya pasar uang atau pendapatan tetap. Nah jadi sangat mudah untuk anak muda untuk berinvestasi saat ini ya. Ada banyak referensi yang mereka bisa pelajari untuk mereka bisa mengenal kira-kira produk ini sesuai nggak dengan mereka. Terus kalau misalnya bahas semut yang mengetahui waktu, taruhlah kita tahu gitu masa muda kita sampai kapan, masa tua kita sampai kapan. Nah sekiranya bila dianalogikan dengan semut nih yang tahu kapan istirahat dan kapan kerja, untuk kita berinvestasi ini kapan kita harus benar-benar ya kerja keras dan benar-benar mantau di saham, satu saham atau bagaimana, dan kapan kita saatnya mundur untuk beristirahat. Kapan gitu, waktu yang tepat untuk berinvestasi dan kapan waktu kita bisa stepping down gitu misalnya. Oke. Ya mungkin yang kalau kita mau bahas ke sana ya kita mesti yang pertama kita mesti buat perencanaan dulu. Misalnya yang pertama kemarin dana darurat. Lalu yang kedua mungkin kita udah siapkan kalau anak muda misalnya untuk persiapan nanti dia S2. Nah karena sebenarnya hidup itu kan seperti semut juga, kita ada 2 musim tuh. After, before. Nah sebelum sekolah seperti apa, sesudah sekolah seperti apa. Sebelum bekerja seperti apa, sesudah bekerja seperti apa. Sebelum punya anak, sesudah punya anak seperti apa. Lalu misalnya sebelum pensiun, sesudah pensiun seperti apa. Nah ini perlu dipersiapkan dengan perencanaan yang matang. Ya sama seperti semut. Semut juga dia buat perencanaan yang matang. Jadi dia siapkan di masa panas, dia siapkan sarang-sarang yang kuat. Lalu bukan hanya itu, dia buat jalur-jalur jalan ke sarang-sarang. Nah menjawab pertanyaan Mbak Mongga tadi sama. Jadi anak muda kan kita nggak tahu nih waktu kita. Tapi yang kita lakukan apa? Kita siapkan sarang-sarang yang kuat nih untuk menyimpan daripada kita punya investasi. Nah apa tuh? Misalnya untuk yang jangka panjang kita pilih misalnya reksadana saham, tapi dari produk atau MI yang memang kredibel yang punya nama bagus. Lalu yang untuk jangka pendek misalnya untuk 3 tahun 4 tahun ya kita misal masukkan ke reksadana pendapatan tetap atau pasar uang. Lalu kalau misalnya untuk yang lebih pendek lagi untuk dana darurat ya kita masukin misalnya ke tabungan atau yang jadi ada sarang-sarangnya yang kita siapin, ada pos-posnya. Nah karena masing-masing ini pasti ada waktu-waktu yang kira-kira ini saatnya mungkin harus kita keluarkan. Masa yang akan kita hadepin ke depan seperti itu. Jadi kurang lebih kerja kerasnya itu dengan kita membangun sarang-sarang tersebut persiapan untuk beristirahat nanti gitu yang kita tuai semuanya gitu ya. Termasuk menambah pendapatan tambahan seperti yang gaji 2 bulan itu. Iya, gaji 2 kali sebulan. Nah, supaya banyak kita tabung. Sama kan seperti semua juga gitu kan? Iya. Karena kalau nggak ada
pendapatannya atau nggak ada uangnya gimana kita mau investasi, gimana kita mau nabung gitu ya. Tapi apa sih Mong yang biasanya ditakutkan oleh anak muda kalau mau terjun ke dunia investasi itu? Mungkin ini bisa juga jadi jawab sama takut mulainya sih dibanding maksudnya saya pribadi tuh kalau misalnya sebagai anak muda gitu. Risiko pasti ada, udah tahu ada risiko. Oh ya ini risiko kecil karena oke udah tahu. Tapi mulainya tuh ragu gitu. Dan bagaimana caranya ya meyakinkan anak muda ini kayak udah mulai aja dulu gitu. Ya. Itu susah sih. Kalau dulu mungkin kita terbatas ya referensi untuk kita belajar. Kalau sekarang mungkin kayaknya nggak ada alasan untuk itu, Mbak Mongga. Satu yang kita mesti tahu, Mbak Mongga. Hidup ini adalah keputusan dari rangkaian keputusan yang kita buat. Oh, oke. Wah, dalam ya. Dalam. Emang kalau bicara uang pasti nggak lepas dari yang namanya psikologi ya, Pak. Iya. Nah, jadi kalau kita terlambat mengambil keputusan, ya ibaratnya kita udah tadi tuh terkait waktu. Ya, semakin pendek waktunya, semakin besar dana yang harus kita kumpulkan tuh untuk mencapai targetnya. Jadi kemarin tuh ada semacam simulasi yang pernah saya buat. Jadi ada usia 18, usia kuliah, dengan usia 38, usia pekerja. Yang usia pekerja bilang, udahlah nantilah investasi masih lama, 55 tahun pensiun. Lalu dia nabung per bulan 200.000. Lalu yang mahasiswa nabung per bulan 200.000. Di saat usia 55 tahun, ini yang 200.000 per bulan mahasiswa, itu bisa mengumpulkan 1,8 M. Sementara yang usia 38 tahun, itu mengumpulkan uang jauh daripada yang mahasiswa ini. Nah kalau dia mau mendapatkan nilai yang sama dengan yang mahasiswa ini, dia harus menabung tuh 1,1 juta per bulan. Artinya ada cost dari keterlambatan memutuskan untuk menabung. Jadi menabung sejak dini itu jauh lebih murah daripada kita menunda-nunda. Nah jadi justru di saat kita masih bekerja, kita masih kuat, harus dipaksa untuk menabung. Harus ya? Harus dipaksa untuk menabung. Waktu yang benar-benar tepat untuk berinvestasi adalah detik ini ya Pak ya? Betul. Nggak pernah ada waktu yang tepat, tapi yang paling tepat adalah detik ini juga. Betul. Seperti di detik ya. Iya. Detik ini juga. Di detik sore ini juga. Betul. Sore ini juga. Ya. Benar kata Pak Firman bahwa yang namanya investasi itu ya kalau misalnya ditunda-tunda harganya akan makin mahal gitu Pak ya. Betul. Kayak misalnya kita asuransi nih misalnya. Iya betul. Kalau makin tua makin mahal preminya nanti ya kan. Kalau dari muda kita lama nyicilnya udah lama dari muda akan terasa ringan nanti pas tuanya gitu ya. Betul. Ini kalau misalnya saya lihat nih Pak ya dari websitenya Amarta salah satu startup pembiayaan mikro, alasan milenial takut untuk mulai berinvestasi. Ini ada 6. Yang pertama gaji kecil. Ini ada hubungannya tadi sama uangnya harus ditambah ya Pak ya. Supaya alokasi dari budget gaji kita itu bisa terpenuhi untuk lebih banyak pos lagi gitu ya. Kedua, banyak pengeluaran. Ini mungkin ada hubungannya sama generasi sandwich tadi kali Pak ya? Atau Pak Firman share sedikit dong Pak, gimana caranya bisa keluar dari generasi sandwich ini? Karena ini problem banyak orang di Indonesia bisa kita bilang gitu. Iya. Jadi yang menjadi penyebab sandwich generation ini adalah karena orang tuanya tidak menyiapkan masa pensiun. Akibatnya mau nggak mau kan si anak ketika papanya mamanya minta orang tuanya minta kan nggak mungkin nggak kasih kan. Nah untuk memutus rantai itu ibaratnya kita yang muda-muda ini juga harus mempersiapkan masa pensiun supaya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Yes betul. Nah tapi sebenarnya kalau kita mau lihat jujur ya misalnya anak-anak muda sekarang coba ngopi seminggu berapa kali? Sehari sekali lah minimal. Nah, seiring waktu yang bertambah, usia yang bertambah kita berkurang sih Pak. Nah betul. Lalu belum lagi misalnya untuk Netflix ya, ada namanya latte effect. Iya benar. Ya. Nah latte effect artinya pengeluaran kecil tuh kalau dikumpul-kumpul ya itu banyak juga. Benar. Itu mungkin sebulan kalau dihemat dari situ aja itu udah bisa 300.000 atau 500.000 yang kita bisa hemat. Untuk kita bisa investasikan. Either itu di asuransi kah? Atau mungkin di instrumen investasi lain gitu Pak ya? Betul. Nah jadi yang paling penting itu kita harus membedakan wants dan needs. Nah jadi caranya mudah. Jadi kalau kita mau memutuskan pending aja. Kalau kita misalnya pending waktunya gak bisa berarti itu needs. Nah kalau contoh misalnya anak sekarang kan kalau mau beli sepatu mesti yang ada centang ya atau garis 3 seperti itu.
Kalau mau beli ya coba tunda waktunya. Nah besok kira-kira gimana? Tunda lagi, besok gimana? Nah kalau misalnya nggak bisa ditunda itu berarti kebutuhan. Kalau misalnya bisa ditunda itu berarti keinginan. Nah jadi harus bisa memisahkan mana needs, mana wants. Nah tujuannya untuk apa? Yang tadi kita bisa sisihkan untuk kita menabung sehingga nanti kita ada uang untuk investasi dan akhirnya apa? Kita keluar dari yang jebakan yang generasi sandwich itu. Itu nanti akan kita bahas bisa di segmen lain yang lebih khusus lagi sih generasi sandwich. Tapi udah ditis dikit sama Pak Firvan gimana prinsipnya gitu untuk bisa lepas dari jeratan generasi sandwich ini ya. Karena kita juga udah makin mendekati jam 6, berarti waktu kita juga udah habis untuk bahas di Sunset Talk ini. Senang banget Pak Firvan mau main lagi ke Detik Sore, kasih knowledge baru, insight baru buat kita tentang bagaimana mengatur keuangan, mulai dari gimana caranya punya gaji yang lebih banyak dari biasanya, sampai kemarin soal dana darurat, sampai kita disuruh belajar sama semut. Betul. Kita para pemalas ini ya. Harus bisa jadi bijak dan juga berlaku seperti semut katanya gitu. Terima kasih Pak Firvan sekali lagi. Terima kasih Mas Edo. Terima kasih Detikers yang sudah nonton Detik Sore dari jam 3:30 sampai jam 6 sore ini. Besok kita ada lagi ya Mong ya? Ada lagi. Ada lagi jam 3:30 sampai jam 6 sore. Masih di waktu yang sama. Cuma di detik.com. Jangan lupa follow semua sosial media Detikcom di @detikcom. Apapun itu sosial medianya. Saya Eduardus Marahir pamit. Saya Lumang Harap pamit. Dan juga Pak Firman. Marihot juga pamit. Guys, ya kita ketemu lagi besok cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. There you go. Terima kasih.